Pada suatu malam hujan, selir istana melahirkan anak kembar, seorang putra dan seorang putri, tetapi hal ini dianggap sebagai pertanda buruk di istana. Karena di dinasti ini, seorang anak laki-laki yang lahir bersama dengan seorang anak perempuan adalah suatu kesialan, terutama jika itu adalah seorang pangeran. Oleh karena itu, raja memutuskan untuk menyingkirkan putri itu dan semua pelayan yang mengetahui masalah itu untuk menghindari konsekuensi di kemudian hari. Selir istana tidak tega membunuh putrinya, dia bekerja sama dengan tabib istana untuk membuat laporan palsu bahwa sang putri telah meninggal saat lahir untuk menipu raja. Setelah itu, dengan berat hati dia membiarkan pengawalnya membawa bayi perempuan itu keluar istana untuk dibesarkan. Belasan tahun kemudian, putra mahkota telah tumbuh sehat, bakatnya selalu dipuji seolah memiliki aura seorang kaisar masa depan. Sementara itu, sang putri yang tanpa nasib terdampar di luar istana, kini harus masuk istana sebagai seorang pelayan. Dami mendapat tugas menjemur pakaian, tetapi ia ceroboh hingga pakaian tersangkut di dahan pohon. Meski bersusah payah memanjat untuk mengambilnya, ia terpeleset jatuh ke tanah karena sebuah bola tiba-tiba melesat entah dari mana. Itu adalah bola dari para pangeran muda yang sedang bermain di dekat situ. Seorang bocah berlari mengambil bola dan terkejut luar biasa karena wajahnya sangat mirip dengan putra mahkota Li Haye. Kabar ini dengan cepat sampai ke telinga Tn Chung NNG. Ia segera menebak bahwa itu adalah putrinya tetapi tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah itu ia langsung memanggil pengawal kiri dan ingin mengonfirmasi apakah dia membawa Dami ke kuil tahun itu. Sementara itu, Kaisar tiba-tiba menangkap Pangeran Agung Riksang yang merupakan guru Li Fi karena kejahatan korupsi yang mengganggu urusan pemerintahan. Karena takut cucunya akan terluka, Kaisar menutup sementara tempat tinggal cucu mahkota dan tidak memberitahu dia. Namun Li Fi juga curiga ada sesuatu yang terjadi, jadi dia ingin memanjat tembok dan melarikan diri untuk melihat-lihat. Meskipun demikian, tempat itu dijaga ketat di mana-mana sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Li Fi meminta seorang dayang dengan wajah yang mirip dengannya untuk menyamar sebagai dirinya agar Li Fi dapat menyelinap keluar dengan lebih mudah. Sementara itu, Dami gelisah karena takut ketahuan ketika para dayang membawa makanan ke kamar sehingga ia tidak berani bernapas keras. Tetapi ketika melihat makanan seenak itu, Dami mengundang pelayan dekat Li Fi untuk makan bersamanya. Li Fi pergi menemui Pangeran Agung Riksang, gurunya, untuk menanyakan kabar sekaligus memberitahu dia bahwa ada seseorang yang berwajah persis seperti dirinya. Setelah itu bahkan Pangeran Mahkota juga datang berkunjung. Dami hanya bisa menjawab setiap pertanyaan dengan hati-hati, tetapi tepat pada saat itu cucu mahkota yang asli telah kembali. Dia mendengar bahwa Pangeran Mahkota ingin bertanya tentang cerita kepada Dami, tetapi karena Dami tidak pernah membaca cerita tersebut, dia hanya berimprovisasi dengan balik bertanya kepada Pangeran Mahkota bagian cerita mana yang paling menyentuhnya. Pangeran Mahkota tidak curiga sama sekali dan hanya menasihatinya untuk membaca cerita itu perlahan dan merenungkan maknanya. Dami menatapnya lekat-lekat tanpa sadar memujinya keren, yang membuat Pangeran Mahkota tertawa terkejut. Menunggu Pangeran Mahkota pergi, barulah Li Fi bisa muncul dan memuji Dami telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jung Ji-won, putra dari kepala inspektur kantor Saheonbu, dibawa oleh ayahnya ke istana untuk menghadiri jamuan makan dan secara kebetulan melihat Dami menjatuhkan sapu tangannya saat mencuci pakaian. Dia berencana mengambilnya dan mengembalikannya kepada gadis itu, tetapi tiba-tiba dia tidak melihatnya lagi. Berjalan di sepanjang jalan setapak, Ji-won melihat Dami duduk dengan tekun membaca buku. Pemandangan itu terukir dalam di matanya bahkan menyentuh hati remajanya. Tetapi begitu melihat Ji-won, Dami terkejut dan ingin melarikan diri tetapi tersandung dan menjatuhkan buku cerita itu ke dalam air. Dia ingin melepas sepatunya dan turun ke danau untuk mengambilnya, tetapi Ji-won mencegahnya dan keduanya terus tarik-menarik hingga akhirnya keduanya terpeleset dan jatuh. Dami melihat Ji-won perlahan tenggelam, jadi dia segera berenang kembali dan menarik Ji-won ke tepi. Melihatnya terbaring tak sadarkan diri, dia segera memberinya napas buatan. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak pernah berlatih seni bela diri sehingga tidak bisa menjaga keseimbangan. Kata-kata ini membuat Ji-won bertekad meminta ayahnya mengajarinya seni bela diri. Ji-won dan Li Fi menjadi lebih akrab. Ji-won memberi Li Fi buku cerita sebagai penebusan dosa. Li Fi mengenali tulisan tangan dalam cerita itu, menebak Dami akrab dengan seorang pria, dan berjanji akan merahasiakannya. Selir istana memanggil Dami untuk menanyakan alasan dia menjadi dayang istana. Dami menceritakan bahwa setengah tahun yang lalu kuil terbakar, kepala biara meninggal, dan dia dibawa ke istana. Selir istana sedih mengetahui putrinya menderita kemalangan, menyadari bekas luka di belakang leher Dami, memastikan dia adalah putri yang ditinggalkannya, yang membuatnya meneteskan air mata. Pada festival Dano, Dami dan Ji-won pergi bermain kemana-mana sesuai janji. Ji-won penasaran dengan orang yang meminjamkan buku cerita kepada Dami, tetapi gadis itu merahasiakannya, membuat dia bertekad lulus ujian negara untuk mengajar Li Fi agar lebih dekat dengannya. Ji-won memberi Dami surat yang bertuliskan nama Johnson, yang berarti bunga
bunga lotus. Dami mengajaknya bertemu di jembatan pada hari penghormatan orang tua untuk memberinya hadiah balasan. Namun, ayah Jiwon menemukan identitas Dami karena pernah membawanya keluar dari istana. Selir istana ingin melindungi Dami, mengatur agar dia meninggalkan istana, tetapi ayahnya mengetahui hal itu, memutuskan untuk menyingkirkan Dami meskipun dia memohon. Saat ini Dami ditugaskan keluar istana untuk mengurus pesta penghormatan orang tua sehingga pengawal tidak dapat menemukannya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa beberapa jam yang lalu Livy telah meminta untuk bertukar identitas dengan Dami sekali lagi untuk bertemu gurunya untuk terakhir kalinya. Ketika melihat Livy, dia segera menarik Livy keluar dari alun-alun tetapi malah menemukan bahwa dia adalah cucu mahkota. Tetapi saat itu Jung Suk Jo telah menembakkan panah meleset ke warga sipil lain, tetapi dia tetap bertekad mengejar dan ingin membunuh Livy. Setelah membiarkan Livy naik kereta kuda untuk melarikan diri, pengawal itu sendirian tinggal untuk menahan mereka, tetapi dia bukan tandingan Jung Suk Jo. Tak lama kemudian Jung Suk Jo berhasil mengejar Livy dan Yang Gong menembaknya hingga mati. Di sisi lain, Dami takut Jiwon akan menunggu terlalu lama, jadi dia ingin lari keluar dan secara tidak sengaja bertemu dengan Kasim Agung. Pengawal tidak dapat menahan tepat waktu dan hanya bisa membawa mayat itu kembali menemui selir istana. Namun selir istana menyadari bahwa ini adalah Livy karena tidak ada bekas luka di belakang lehernya. Setelah itu dia menemui Dami dan menasihatinya bahwa mulai sekarang dia akan menjadi cucu mahkota dan sama sekali tidak boleh ada yang tahu tentang hal ini. Karena masih belum mengerti apa yang terjadi, Dami ingin kembali ke tempatnya tetapi secara tidak sengaja melihat mayat Livy terbaring kaku di sana. Pada saat yang sama dia mengetahui bahwa selir istana adalah ibu kandungnya dan bahwa Kasim Agunglah yang memerintahkan pembunuhan Livy. Sementara itu Jiwon menunggu semalaman tetapi Dami tidak kunjung datang, jadi dia menulis surat dan meminta teman sekamar Dami untuk memberikannya. Namun Li Huin melaporkan bahwa Dami sudah tidak ada di sana sejak pesta penghormatan orang tua berakhir. Jiwon ingin meminta ayahnya menyelidiki di mana Dami berada ketika dia memasuki istana, tetapi ayahnya malah marah dan menyuruhnya untuk tidak pernah lagi menyebut dayang itu di depannya. Sekarang Dami harus berpura-pura menjadi cucu mahkota, tetapi dia sedih sepanjang hari dan menolak untuk makan atau minum apapun. Selir istana terpaksa bersikap keras memaksanya karena jika dia menyerah sekarang, dia dan selir istana serta semua orang akan mati. Mendengar itu Dami patuh makan dan memulai hidup sebagai cucu mahkota. Setiap pagi dia harus pergi ke Balai Agung dan ke istana Ibu Suri dan Ibu Ratu untuk memberi salam. Kemudian ke istana timur untuk memberi salam kepada pangeran mahkota dan selir istana. Namun, tekanan dari orang-orang ini membuat Dami kesulitan bernapas. Dia bahkan tidak sengaja terjatuh dan menjatuhkan topinya tepat di depan Yang Mulia. Dami mengantuk sehingga menjatuhkan mangkuk obat, dayang yang memungut pecahannya terluka tangannya. Dami ingin meminta maaf tetapi selir istana mengajarinya untuk tidak menundukkan kepala, harus membuat orang lain takut untuk melindungi dirinya. Dami tidak mengerti, menganggap bahwa jika berbuat salah harus meminta maaf meskipun dia adalah cucu mahkota. Dalam sesi latihan memanah, Li Hyun ingin mengajari Dami, tetapi dia sangat waspada karena tidak mengenalnya. Pada hari ulang tahunnya, Bok Dong mengingatkan Dami tentang status bangsawan seperti Gusanggan dan Cheun Gan yang merupakan putra-putra dari pangeran mahkota Du Hyeon yang telah meninggal. Ketika Kasim Agung datang untuk memberi hormat, Dami ketakutan, menyadari bahwa dia adalah pembunuh Livy yang asli. Bahkan Jung Jiwon pun datang untuk memberi hormat tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Dami yang ada di hatinya. Dia juga mengumumkan bahwa dia akan pergi belajar ke dinasti Ming sebentar lagi agar bisa menjadi pejabat dan mengabdi pada cucu mahkota. Dami tidak bisa menahan diri dan berpura-pura mengatakan bahwa Livy telah memintanya untuk memberikan sesuatu kepada Jung Jiwon, yaitu 2 dadu. Ketika keluar, Jiwon melihat ayahnya dan Kasim Agung di dekat sana. Li Hyun khawatir tidak tahu di mana Dami berada sehingga ingin bertanya kepada Jung Suk Jo karena dia datang untuk menanyakan tentang Dami sehari sebelumnya. Namun dia tidak tahu bahwa pertanyaannya sendiri adalah pedang yang akan membunuhnya untuk membungkamnya. Jiwon tidak tahan melihatnya dan menerobos keluar untuk menghentikan ayahnya. Meskipun demikian, Jung Suk Jo bertekad tidak akan memaafkan, mengejar sampai akhir dan menebas Li Hyun hingga tewas. Sementara itu, Dami diam-diam mengikuti dan secara tidak sengaja menyaksikan semuanya. Dia ketakutan dan bersembunyi di sudut, membuat selir istana buru-buru menyuruh orang untuk mencarinya sebelum ada yang menemukannya. Akhirnya dia bersedia kembali dan menangis karena mengira dialah yang menyebabkan Livy dan Li Hyun dibunuh berturut-turut. Beberapa waktu kemudian, selir istana jatuh sakit parah dan meninggal dunia. Sebelum menutup mata, dia memohon kepada pangeran mahkota agar melindungi cucu mahkota dengan segala cara. Selanjutnya pangeran mahkota naik tahta menjadi kaisar, dan Dami juga
resmi diangkat sebagai pangeran mahkota. Sekejap mata 10 tahun berlalu, Dami telah mahir berperan sebagai putra mahkota. Setelah masa belajar di luar negeri dengan harapan mengabdi kepada rakyat, Jung Ji-woon telah kembali dan membuka klinik pengobatan untuk warga biasa. Namun, dia malah mengobati seorang nona muda dari keluarga bangsawan sehingga wajah nona muda itu penuh jerawat. Nona muda itu segera datang dan ingin meratakan klinik pengobatannya jika dia tidak menyembuhkannya hari itu juga. Dia dengan gagah berani memimpin pasukannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu dan memenangkan kejuaraan, tetapi banyak orang yang iri dan mengatakan dia hanya mendapatkan itu karena bergantung pada Sang Hon Daegun. Tanpa banyak bicara, Dami menembak sekilas ke paha pejabat itu, tetapi tujuannya adalah mengenai ular di dekatnya. Dami memperingatkan dengan tegas bahwa jika di kemudian hari dia masih bergosip di belakang punggung orang lain, dia pasti tidak akan memaafkannya. Pejabat itu masih belum takut dan diam-diam mengejar Dami. Saat dia tidak memperhatikan, dia ingin menembaknya tetapi panahnya meleset dan mengenai rambutnya. Melihat rambut panjang Dami membuat wajahnya menjadi lebih feminin, yang membuat pejabat itu curiga tentang jenis kelaminnya yang sebenarnya. Dami buru-buru bersembunyi di tepi sungai ingin merapikan pakaiannya, tetapi menemukan ada seseorang yang bersembunyi di dekat situ. Dia segera melemparkan pisau ke orang itu tetapi dia dengan cepat menghindar. Nyaris saja dia bertemu dengan nenek moyangnya. Alasan Jung Ji-woon harus masuk hutan dan secara tidak sengaja tersesat di tempat perburuan kerajaan adalah karena dia harus mencari bahan obat untuk mengobati nona muda itu. Dia perlahan mendekat ingin menghabisinya tetapi tanpa diduga dia mudah dikendalikan dan dikunci erat dalam pelukan Ji-woon. Ji-woon menduga dia adalah seorang dayang istana yang bertugas di tempat perburuan sehingga tidak sedikit pun curiga. Tepat pada saat itu, suara derap kaki kuda bergema dari kejauhan. Dalam saat yang genting, Dami menarik Ji-woon untuk bersembunyi. Dia memperingatkan bahwa jika ketahuan, keduanya akan berada dalam bahaya. Dalam pelarian, keduanya dikepung oleh tentara dan didorong ke tebing. Sudah di ujung jalan, tidak ada tempat untuk melarikan diri, Dami tanpa ragu memutuskan untuk melompat ke jurang. Di bawah laut dalam, Dami menggunakan isyarat untuk menyuruh Ji-woon berenang ke tempat lain untuk menghindari mata para pembunuh, tetapi Ji-woon meronta karena kehabisan napas. Saat ini Dami masih belum tahu. Dia berusaha keras berenang ke tepi tetapi ketika menoleh ke belakang dia tidak melihat pergerakan dari Ji-woon. Sangat khawatir, Dami buru-buru kembali untuk menyelamatkan Ji-woon. Ketika dia membuka mata, bayangan Dami berenang ke arahnya mengingatkannya pada kenangan mengerikan saat dia jatuh ke air ketika masih kecil. Kabar hilangnya Dami dengan cepat menyebar kepada orang-orang terdekat yang membuat mereka sangat khawatir. Lee Hyun datang dan menyaksikan wajah cemas Bok-dong. Dia juga punya firasat bahwa Dami sedang dalam bahaya. Setelah menyelamatkan Ji-woon, Dami meninggalkannya untuk menghindari masalah dan kembali ke tempat perburuan. Saat dia baru saja lolos dari maut, ayahnya tampak bahagia bersama ratu, yang membuat Dami sedih mengingat masa kecilnya yang kurang kasih sayang. Dia tenggelam dalam kesedihan, tidak menyadari ada panah yang mengarah padanya. Untungnya, Lee Hyun dan pengawal sempat menyelamatkannya. Bok-dong membawakan jaket baru untuk Dami, untuk mencegahnya kedinginan dan menyembunyikan hal yang tidak biasa di depan Lee Hyun. Kabar pembunuhan putra mahkota sampai ke telinga Kaisar. Ratu khawatir, ingin pergi tetapi Kasim Agu mencegahnya, beranggapan ada mata-mata karena area perburuan dijaga ketat. Dia menyiratkan bahwa Ratu akan diuntungkan jika putra mahkota mengalami musibah. Pengawal menemukan mayat pembunuh tak dikenal tetapi pembunuh yang asli terluka dan melarikan diri. Kasim Agu mencurigai Ratu sebagai dalang, tetapi dia disukai oleh Kaisar dan memiliki kekuasaan yang kuat sehingga sulit untuk digoyahkan. Larut malam, Dami terbangun setelah mimpi buruknya selama ini bahwa Kasim Agu mengetahui bahwa dia hanyalah pengganti putra mahkota yang asli. Tidak bisa tidur sehingga dia pergi keluar untuk berlatih memanah. Ketika Bok-dong meyakinkannya untuk kembali ke istana, Dami terkejut melihat sosok yang familiar, yaitu Ji-woon. Dia mengikuti Ji-woon sepanjang jalan, ingin menggunakan panahnya untuk menghabisi pria itu karena ini adalah cara bertahan hidup yang diajarkan oleh selir istana ketika masih hidup. Namun tepat pada saat ini, Dami melihat Ji-woon berjalan ke pagar, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Hal ini membuat Dami tertegun sejenak karena di istana hanya dia dan teman kecilnya yang mengetahui rahasia ini. Dalam keadaan bingung, panah secara tidak sengaja terlepas dari tangannya, menyerempet pipi Ji-woon. Melihat hal itu, pengawal dan Ji-woon sama-sama terkejut, tidak berani menyelidiki siapa penyerangnya dan buru-buru meninggalkan istana. Setelah kembali ke klinik pengobatan, Ji-woon melihat ayahnya sedang menunggunya tetapi Ji-woon tidak ingin bertemu dengannya. Jung Suk-jo dengan marah mengatakan bahwa awalnya mengirim Ji-woon pergi untuk belajar adalah ingin dia belajar cara memerintah negara,
agar di kemudian hari dapat membantu kaisar. Namun tak disangka Ji-won malah belajar hal-hal remeh seperti ilmu pengobatan. Mendengar itu, Ji-won membantah bahwa ilmu pengobatan bukanlah hal yang rendah melainkan keterampilan yang berharga. Hanya ilmu pengobatan yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa tak berdosa yang mati di bawah pedang Jung Suk-jo. Sejak Ji-won masuk istana untuk mencari cucu mahkota dan secara tidak sengaja menyaksikan ayahnya membunuh Dayang, dia selalu dihantui oleh bayangan masa lalu. Juga karena hal ini, Ji-won telah mengubah cita-citanya dari ingin membantu cucu mahkota menjadi seorang penyembuh. Namun Jung Suk-jo sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Bagi dia, pembunuhan ini semua berkontribusi pada kemakmuran keluarga. Ji-won tidak ingin mendengar Jung Suk-jo membicarakan ajaran ini lagi. Dia diam-diam masuk ke kamar, memberitahu ayahnya untuk tidak mencarinya lagi. Dami dan Bok-dong datang ke klinik pengobatan untuk memverifikasi identitas pria tadi malam yang dikatakan adalah Laksamana dari Samga Ebang. Bok-dong menebak Dami ingin memeriksa apakah itu Ji-won. Tetapi Dami menyatakan akan menyingkirkan Ji-won karena putra Jung Suk-jo sangat berbahaya. Klinik pengobatan tutup, tetapi Ji-won salah paham bahwa Bok-dong telah membuat janji sebelumnya membawa mereka ke rumah bordil untuk bertemu Ji-won. Dami menyamar sebagai pelayan tanpa sengaja mendengar paman berbicara tentang dirinya, mengatakan saat berburu melihatnya memiliki rambut panjang, penampilan yang mirip dengan gadis-gadis cantik. Paman mencibir, para pejabat mengikuti, membuat dia marah dan berkelahi. Paman menemukan bayangan Dami yang menguping, membuka pintu untuk memeriksa. Dami panik, ditarik ke sudut oleh seseorang, yaitu Ji-won. Dia terkejut karena wajah Dami mirip dengan gadis di hutan. Ji-won menasihati Dami untuk tidak keluar dan saat ini Paman adalah orang gila yang terkenal di daerah ini. Jadi di antara 36 taktik, melarikan diri adalah yang terbaik. Namun Dami tidak gentar sama sekali dan mengangkat kepala melangkah keluar. Dia menggunakan nada bicara putra mahkota untuk mendidik dia dan orang-orang yang bersamanya. Setelah itu, dia menunjuk pada topi di kepalanya, menyiratkan bahwa dia sudah tahu tentang serangan Paman terhadapnya. Dia mengatakan terus terang bahwa jika Paman tidak ingin dianggap sebagai dalang pembunuhan maka janganlah bersikap sombong seperti itu. Cukup dia menceritakan hal ini kepada yang mulia maka Paman pasti akan dihukum mati. Dami menyuruh Ji-won berpura-pura minum bersama lalu meninggalkan rumah bordil. Mengetahui Dami adalah putra mahkota, Ji-won ketakutan, tidak berani percaya. Setelah keluar, Dami menanyakan namanya. Ji-won dengan jujur menyebutkan nama aslinya. Dami terharu menyadari dia adalah Ji-won yang dia rindukan. Bertanya kapan dia kembali dari belajar di luar negeri. Ji-won terharu karena dia masih mengingatnya. Namun, Dami menyatakan memaafkan Ji-won hari ini, tetapi jika bertemu lagi, dia tidak akan memaafkannya. Setelah menggunakan obat dari Ji-won, jerawat di wajah Shin So-eun hilang. Dia berterima kasih, meminta maaf karena pernah mengancamnya dan berjanji akan meminta maaf kepada Jung Ji-won setelah Ji-won menasihatinya untuk tidak menyalahgunakan statusnya. Shin So-eun menyadari kesalahannya, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Ji-won, mengejar untuk memperkenalkan namanya, dan memintanya mengingatnya baik-baik. Ketika Ji-won kembali ke klinik pengobatan, tentara menyeretnya pergi. Kasim Agung mendengar tentang keahlian medis Ji-won dan fakta bahwa dia telah menyelamatkan seorang pejabat di dinasti Ming, ingin dia mengabdi pada putra mahkota, dan memerintahkan tentara untuk membawanya ke istana. Dami bermaksud menyambut guru baru, tanpa diduga itu adalah Ji-won. Ketika Ji-won kembali ke klinik pengobatan, dia melihat semuanya telah dihancurkan, bahkan Ji-won dan Jung Ji-won ditangkap. Dalang dibalik semua itu adalah ayahnya, dia menggunakan mereka berdua sebagai sandera untuk mengancam Ji-won agar menuruti permintaannya karena dia ingin putranya kembali menjadi pejabat. Karena itu Ji-won bertemu kembali dengan Dami dan menjadi guru pengajar untuknya. Meskipun Dami tidak setuju, bagaimana dia bisa menolak perintah raja? Namun Dami berlari untuk mengadu kepada ayahnya bahwa Ji-won adalah seorang tabib yang menipu orang lain untuk mengangkatnya sebagai pejabat guru. Kaisar tentu saja tidak bisa sepenuhnya percaya. Oleh karena itu Dami memohon agar dia menginterogasi para pelayan di ruang jahit. Namun semua orang bersaksi bahwa mereka tidak mengenal tabib dari Samga Ebang, sehingga Dami kehabisan cara untuk menyalahkannya. Dami hanya bisa menyuruh ayahnya bertanya langsung kepada Ji-won karena dia yakin dia akan mengatakan pernah bertemu dengannya di Hongwolu. Namun hal yang mulia pedulikan adalah dia pernah pergi ke rumah bordil yang semakin membuatnya menilai dia terlalu dangkal dan mengecewakan. Malamnya Dami bahkan mengundangnya untuk minum arak bersamanya, tetapi Ji-won sudah diperingatkan oleh Kasim Agung bahwa dia sama sekali tidak boleh mabuk di depannya. Oleh karena itu dia harus minum pil penawar arak sebelum minum,
tetapi Dami terus berusaha membuatnya mabuk. Meskipun demikian mereka minum puluhan botol arak namun Ji-won tetap tidak terpengaruh sedikitpun. Dami masih belum melepaskannya dan memaksa Ji-won pergi ke danau untuk menangkap ikan untuknya, yang membuatnya kesal hingga ingin mengajukan surat pengunduran diri. Namun dia ingat perkataan ayahnya bahwa dia harus bertahan sampai setengah bulan kemudian untuk menyambut putusan dari dinasti Ming. Pada saat itu dia akan memastikan Ji-won dan Jung Ji-won dibebaskan. Karena itu Ji-won hanya bisa mencoba bertahan. Semua catatan yang Dami berikan pun dia selesaikan, yang membuat Dami canggung. Dami mengira Ji-won keras kepala tetapi di belakang dia sudah lari ke Lee Hyun mengeluhkan tentang putra mahkota. Oleh karena itu keesokan harinya Lee Hyun balik bertanya kepada Dami bagaimana pendapatnya tentang guru pengajar yang baru. Dia juga memuji Ji-won yang mahir dalam sastra dan seni bela diri dan juga memiliki koneksi pertemanan yang sangat cerdas. Namun Dami terus terang mengkritik bahwa Ji-won hanya pandai berbicara sehingga teman-temannya juga pasti setipe dengannya. Dami bolos pelajaran, tidak mendengarkan guru pengajar dan mengkritik Ji-won yang seenaknya, bertekad menghindar agar dia pergi sendiri, menggunakan kata-kata kasar untuk menghinanya. Ji-won mengusulkan taruhan jika Dami menyelesaikan kuliahnya dengan sangat baik, dia akan berhenti dari pekerjaannya. Dami meminta bertaruh dengan nyawanya. Ji-won menantang, berdiri di depan papan target panahan. Dami menembakkan panah melewati Ji-won, menerima taruhan berkat keberaniannya. Lee Hyun terkejut karena Ji-won mempertaruhkan nyawanya meskipun tidak dekat, tetapi bagi Ji-won, Dami lebih penting daripada nyawanya. Lee Hyun menjelaskan Dami ingin mengusir Ji-won karena konflik antara Yang Mulia dan kakek dari pihak ibunya, Pangeran Agung Sang-heon. Dami bertanya kepada kakek dari pihak ibunya mengapa dia bersikeras menjadikan Ji-won sebagai guru pengajar. Apakah karena dia adalah putra bawahan terpercaya Pangeran Agung Sang-heon sehingga dia ingin memanfaatkannya? Pangeran Agung Sang-heon tidak menyangkalnya dan terus terang mengakui bahwa jika dia tidak memanfaatkannya, orang lain juga akan ikut campur. Daripada itu dia dan Dami berada di pihak yang sama, jadi dia menasihatinya untuk tidak berusaha terlihat mulia lagi. Untuk mempersiapkan kuliah yang akan datang, Ji-won memberi Dami sekantong benih dan memintanya untuk menanamnya agar tahu benih apa itu dan memahami maknanya. Hanya dengan begitu dia bisa menjawab pertanyaan dalam kuliah itu. Meskipun tahu itu adalah biji teratai, Dami tidak percaya Ji-won akan memberikan pertanyaan semudah itu. Pasti ada makna tersembunyi di baliknya. Tiba-tiba di istana Dami muncul seorang pria jangkung. Penampilannya yang tampan membuat para dayang terpesona. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kim Ga-on, mulai sekarang akan mengambil posisi sebagai pengawal Dami. Ibu Suri Agunglah yang telah mengatur orang itu untuknya. Kaisar tidak setuju dengan pendapat ini tetapi dikritik oleh Ibu Suri Agung yang mengatakan dia tidak peduli pada anaknya yang akan menjadi kaisar masa depan negara. Kim Ga-on yang menjadi pengawal merasa seperti menjadi menantu yang mengurus banyak orang karena dia harus mengikuti aturan untuk berdiri 5 langkah dari Dami. Para dayang di belakang terus berbisik tentang perawakannya yang membuat Dami pusing. Saat sedang menggeledah, Dami tidak sengaja menemukan surat yang bertuliskan nama Johnson yang pernah diberikan Ji-won kepadanya. Di dalam benaknya dia seolah telah menebak teka-teki Ji-won tentang bunga teratai. Pada kuliah kerajaan, Dami menjawab teka-teki Ji-won tentang bunga teratai. Bahwa itu melambangkan hati yang mulia, hidup dekat lumpur tetapi tidak berbau, selalu mencintai rakyat jelata. Dia juga menekankan teratai adalah makanan, obat berharga, simbol hidup dan mati serta penderitaan rakyat. Karena ia menganggap bahwa seorang raja harus mencintai dirinya sendiri agar dapat dengan tulus mencintai rakyat, dan biji teratai yang diberikannya mengingatkannya untuk menjaga kemuliaan di istana terlarang. Yang Mulia merasa puas dengan jawaban Ji-won, memujinya sebagai orang berbakat di depan rakyat untuk menyentil Pangeran Agung Sang-heon. Malam harinya saat pesta, Dami yang bosan pergi sendirian ke tepi sungai untuk melihat pemandangan. Ji-won yang tidak melihatnya mengikuti untuk mencarinya. Dami tahu semua perkataan Pangeran Agung Sang-heon kepadanya telah didengar oleh Ji-won. Dia merasa sangat terkesan karena tidak ada seorang pun di istana ini yang berani mengucapkan kata-kata yang diucapkan Ji-won. Dami berpesan kepadanya agar kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari karena istana terlarang adalah tempat yang sangat menakutkan. Sejak kecil Chiu-en telah mengalami taktik paling menjijikan dan kejam, bahkan dari ayahnya sendiri. Namun Chiu-en tidak pernah takut, hal yang ia cemaskan adalah ketakutan suatu hari nanti dirinya juga akan tenggelam dalam lumpur ini. Sesuai perjanjian awal, Dami kalah sehingga ia harus tetap rajin mendengarkan ceramah dari Chiu-en. Dami terpesona melihat cincin di rak perhiasan tetapi meletakkannya kembali karena takut dicurigai. Banyak wanita bergegas masuk ke toko. Lee Hyun mengambil kesempatan untuk mengajak Dami berkencan secara pribadi, memberinya cincin, berpesan jika bertemu kekasih gunakan sebagai hadiah. Seorang wanita tidak sengaja menyiramkan air ke tempat mereka berdua. Lee Hyun memeluk Dami untuk melindunginya.
membuat keduanya tersentuh, tetapi semuanya dengan cepat kembali normal. Ciu-en melihat Dami memperbaiki topinya sendirian di pinggir jalan, memberikan topinya kepada Dami untuk menjaga kehormatannya di depan umum, lalu dengan lembut mengikatkan topi itu kembali untuk Dami. Saat malam tiba, sebelum kembali ke istana, Dami mengembalikan cincin itu kepada Li Huin. Dami menyuruhnya membiarkan cincin ini menjadi hadiah untuk kekasih yang Li Huin sukai. Li Huin diam-diam menerima cincin itu kembali, tetapi matanya penuh dengan emosi yang aneh. Ternyata Li Huin sudah lama menyadari Dami adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Saat kecil Li Huin diam-diam membawa kucing kecil ke istana putra mahkota. Ingin memberikannya kepada Li Hai secara tidak sengaja mendengar kepala Kasim memarahi putra mahkota karena jatuh dari kuda dan terluka. Ketika kepala Kasim pergi, selir istana dengan lembut datang menghibur Dami, menasihatinya untuk berlatih lebih banyak agar bisa mengimbangi kecepatan mendiang putra mahkota, dan tepat pada saat itulah ia menyadari Li Hai benar-benar telah meninggal. Li Huin bersembunyi di balik pintu, melihat langsung Dami dengan rambut panjang dan kain penutup dada. Kebenaran itu seperti kejutan bagi Li Huin kecil, tetapi ia menyimpan rahasia itu di dalam hatinya, dan perasaannya terhadap Dami juga muncul sejak saat itu. Cincin ini sebenarnya hanyalah alasan baginya untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi tampaknya kesempatan itu tidak pernah datang. Saat Dami asyik membaca buku, Ciu-en tanpa sadar menatapnya dengan setiap lekuk wajahnya. Dari bibir merah merona hingga kulit putih bersih, garis-garis halus itu sangat mirip dengan dayang istana yang ia temui di hutan kala itu. Oleh karena itu Ciu-en menceritakan kepada Ciu-en tentang kemiripan aneh antara putra mahkota dan dayang istana itu. Setelah mendengar itu, Ciu-en sama sekali tidak percaya, menganggap Ciu-en sudah gila untuk mengucapkan fitnah seperti itu. Ciu-en tahu pikirannya gila, tetapi kemiripan itu memang terlalu jelas. Sin Soan mencari ke klinik tetapi menemukan tempat itu hancur berantakan. Ia terkejut mendengar tempat ini telah dihancurkan oleh tentara pemerintah. Ciu-en juga ditangkap. Soan pun kembali meminta bantuan ayahnya yang seorang pejabat untuk mencari cara bertemu Ciu-en. Berinteraksi setiap hari membuat Ciu-en merasakan perasaan di hatinya setiap kali bertemu Dami sangat aneh. Untuk menahan emosinya, ia harus menghindari tatapan Dami, tetapi karena tanggung jawab mengajar, terkadang ia terpaksa mendekat untuk menunjukkan kesalahan pada Dami. Merasa Ciu-en terlalu dekat, Dami panik mendorongnya menjauh. Karena tidak suka disentuh orang lain, Dami tidak bisa menahan amarahnya dan menyalahkan Ciu-en yang baru saja berolahraga sehingga seluruh tubuhnya berkeringat. Ciu-en dengan serius mengatakan istana adalah rumah Dami, perlu hidup rukun untuk memerintah negara. Dami menyadari ia sedang membicarakan ketidaktahuannya tentang istana, memutuskan untuk memeriksa setiap tempat bersama Ciu-en. Di akademi kerajaan, Ciu-en memberi isyarat ketika ia melihat orang tertidur, bermain catur, dan tidak tertib. Klinik istana juga berantakan, kurang aturan sehingga para dayang istana bergegas merapikan ketika Dami tiba. Kepala penjaga kerajaan menemukan bayangan seseorang yang mengawasi, mengejar tetapi kehilangan jejak di sudut. Setelah Dami dan rombongannya muncul, kepala penjaga kerajaan mohon diri untuk kembali ke sisi raja. Ia menyadari sepatunya berlumpur sejak saat mengejar, menyimpulkan sepatu orang misterius itu juga sama. Memeriksa kaki putra mahkota dan kelompoknya, ia melihat sepatu mereka hampir penuh lumpur. Selain itu, ia sering memisahkan diri dari kelompok dengan alasan pergi ke toilet dan memiliki pandangan aneh ketika melihat kepala penjaga kerajaan. Di dapur istana, Dami memarahi dayang istana karena tangan mereka kotor dan berlumpur, tetapi Ciu-en menunjukkan bahwa sayuran masih sangat segar dan bersih, lalu membawanya ke tempat tertinggi di istana, di mana ia bisa melihat seluruh pemandangan. Menggunakan metafora bunga krisan, ia menjelaskan bahwa tanah kotor membuat kuku pekerja kotor, menyiratkan bahwa dayang istana tidak bersalah. Ciu-en menasihati Dami bahwa semua orang tidak sempurna. Daripada menghukum berdasarkan penampilan, ia harus percaya pada kesetiaan mereka kepada putra mahkota dan istana. Namun Dami menganggap Ciu-en terlalu naif, karena di istana, hati manusia adalah hal yang paling sulit dipercaya. Mendengar itu, Ciu-en tidak ingin membantah lagi, tetapi tetap berharap Dami percaya pada hal itu setidaknya sekali. Jangan mencoba menjaga jarak dengan orang-orang di istana, karena itu hanya akan membuatnya semakin kesepian. Malam tiba, Dami memikirkan perkataan Ciu-en. Tiba-tiba ada suara di luar pintu. Ternyata seorang dayang istana pingsan karena bekerja siang dan malam. Dami awalnya tetap seperti biasa ingin mengabaikannya, tetapi karena perkataan Ciu-en telah memengaruhinya, ia sedikit ragu. Setelah itu ia menyuruh Gaon membawa dayang istana itu kembali ke kamar dan memanggil tabib istana untuk memeriksanya. Malam ini, semua dayang istana diizinkan untuk mundur, hanya menyisakan dayang istana utama dan penjaga malam saja sudah cukup. Hari berikutnya,
seorang pelayan secara tidak sengaja menemukan bahwa tuannya telah bunuh diri. Ketika Sukcho membersihkan jenazah, sepertinya ia memiliki kekhawatiran lain di benaknya. Ia pergi mencari kepala penjaga kerajaan, mengatakan bahwa ini adalah kasus kedua bulan ini, semua orang yang meninggal terkait dengan kasus 10 tahun lalu ketika Erchet Hin meninggal. Namun kepala penjaga kerajaan tampaknya sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Setelah Sukcho tidak mendapatkan informasi yang berguna, ia segera pergi, tetapi kepala penjaga kerajaan sempat mengatakan satu kalimat. Jika Chiu-en seperti ayahnya, ia mungkin akan menjadi guru yang baik untuk membantu putra mahkota. Trang Uen-kuan, karena masalah sebelumnya dimarahi karena mengunjungi rumah bordil, mengirim orang untuk memata-matai hubungan antara putra mahkota dan Chiu-en. Akhirnya diketahui bahwa putra mahkota tidak dekat dengan wanita, tetapi malah akrab dengan Chiu-en. Setelah itu ia berspekulasi bahwa putra mahkota adalah penyuka sesama jenis. Untuk memverifikasi, Trang Uen-kuan diam-diam menyuruh seorang wanita penghibur bersembunyi di kamar mandi Dami dan membakar sedikit dupa perangsang, ingin melihat apakah Dami akan mendekat dengan wanita itu. Tetapi ketika Dami baru saja memasuki kamar mandi, hendak melepaskan pakaiannya, Gaon menyadari ada yang tidak beres sehingga ia menyerbu masuk dan membawa pergi gadis itu. Wanita itu mengakui bahwa Trang Uen-kuan berada di balik insiden keterlaluan itu. Permaisuri Raja marah, meminta Trang Uen meminta maaf kepada Dami, tetapi ia menyombongkan diri sebagai bangsawan, datang untuk memprovokasi. Song Hn Ikuan muncul, menampar Trang Uen, mengancam akan menghukum jika ia mengulanginya. Trang Uen berlutut meminta maaf, Dami mendamaikan, mengusulkan hukuman tahanan rumah. Kepala Kasim tidak puas, menganggap cara Dami menangani yang lembut tidak pantas menjadi kaisar. Ketika Dami sedang membaca buku, ia tertidur tanpa disadari. Bersamaan dengan itu sudah waktunya untuk ceramah, jadi Chiu-en datang memanggilnya. Ketika melihat Dami sedang tidur, ia kembali terpaku menatap, bahkan ingin mengulurkan tangan menyentuh wajahnya. Saat ini Dami tiba-tiba terbangun, secara naluriah menyerang Chiu-en di sampingnya. Setelah sadar kembali, Dami panik dan berlari ke rak buku. Saat itu sebuah vas keramik perlahan jatuh. Chiu-en dengan cepat memeluk Dami dan melindunginya. Sesaat waktu seakan berhenti ketika keduanya bertatapan mata. Karena suara keras telah menarik perhatian orang di luar, Gaon segera masuk. Kedua orang di dalam kamar juga baru saja melepaskan pelukan. Dami buru-buru pergi, meninggalkan Chiu-en berdiri sendirian. Ia diam-diam membungkuk memungut pecahan keramik yang berserakan. Tiba-tiba, sepotong tajam menggores tangannya. Tetesan darah merah segar menetes seolah hati Chiu-en sedang berdarah karena emosi yang tak terucapkan. Ia tidak bisa menamai perasaan yang bergejolak di hatinya. Hanya tahu bahwa sejak saat mata bertemu dengan Dami, wajahnya tiba-tiba terasa panas, detak jantungnya berdebar kencang tak terkontrol. PHC segera memanggil Chiu-en, mengatakan ia terlihat santai jadi ia harus mengambilkan buku untuk Dami. Begitu Chiu-en berbalik dan berjalan pergi, Dami teringat buku yang pernah ia tulis dan berikan padanya saat kecil masih ada di meja. Khawatir Chiu-en melihatnya dan membangkitkan kembali kenangan tentang hubungannya dengan dayang istana Dami di masa lalu, ia bergegas kembali ke ruang belajar tetapi sudah terlambat satu langkah. Chiu-en memegang buku itu di tangannya, bertanya dengan nada penuh keraguan mengapa buku yang ia tulis untuk gadis yang pernah ia sukai saat kecil muncul di sini. Dami tidak ingin menjawab, ia mempertahankan kewibawaan seorang putra mahkota, dengan tegas menyuruhnya untuk tidak bertanya lebih jauh. Malam tiba, Chiu-en menemui Li Huin untuk mencurahkan isi hatinya. Ia memegang dadu yang diberikan Dami, kenangan tentang gadis yang ia cintai sejak kecil kembali terbayang jelas. Ia ingat bagaimana gadis itu diam-diam pergi tanpa sepatah kata perpisahan, bertanya-tanya apakah ia sudah berkeluarga, memiliki anak atau belum. Li Huin yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak, menganggap Chiu-en yang keras kepala itu juga bisa menjadi begitu polos secara aneh. Lalu Li Huin juga mengungkapkan sedikit getaran di hatinya. Ketika menyebut gadis yang ia cintai dalam diam, matanya tiba-tiba menjadi hangat. Chiu-en merasa orang itu pasti seorang wanita yang berbakat dan cantik. Ia penasaran bertanya lebih lanjut tentang identitasnya dan menyatakan niatnya untuk berkenalan. Tetapi Li Huin tiba-tiba terdiam, karena perasaan itu hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan, mungkin selamanya tidak akan terwujud. Untuk mencegahnya menggali lebih dalam tentang identitasnya, Dami menunjukkan kepada Chiu-en sebuah catatan palsu yang dibuat oleh selir istana sebelumnya, mengatakan bahwa dayang istana Dami telah meninggalkan istana dan meninggal karena sakit tak lama setelah itu. Chiu-en selesai membaca, hatinya sakit seperti teriris, tetapi ia harus menerima kenyataan itu. Ia dengan malu-malu mengatakan bahwa gadis itu adalah cinta pertamanya, yang telah mengubah seluruh hidupnya, dan jika suatu hari mereka bertemu lagi, ia pasti akan mengucapkan terima kasih.
Mendengar kata-kata itu, mata Dami sedikit memerah, tetapi Ciu-en sama sekali tidak tahu bahwa curahan hati terdalamnya telah menyentuh hati Dami. Sementara Ciu-en, ia dengan cermat membersihkan markas rahasia dan meminta bunga segar tambahan untuk dekorasi. Dalam perjalanan kembali sambil memeluk bunga, ia secara tidak sengaja melewati tempat putra mahkota sedang berlatih seni bela diri. Sekali lagi, ia tidak bisa mengalihkan pandangan, tersenyum melangkah maju untuk memberi hormat dan berterima kasih kepada Dami karena telah memberinya kabar tentang dayang istana Dami. Tepat pada saat itu, seorang pelayan berlari untuk melaporkan bahwa Lip Han Inhan baru saja mengajukan petisi untuk memecat Ciu-en. Shin Soan, putri Lip Han, dibawa ayahnya ke penjara untuk menemui Ciu-en. Dari sana ia menemukan bahwa Ciu-en adalah LNGY, putra Sukcho. Lip Han melaporkan kepada istana, mengkritik kepala Kasim yang mengetahui Ciu-en adalah LNGY, tetapi masih merekomendasikannya sebagai pengajar putra mahkota. Kepala Kasim membela bahwa Ciu-en berbakat tetapi Lip Han menekankan ia menyembunyikannya dari raja. Lip Han, yang tadinya netral, kini berhadapan dengan kepala Kasim. Ratu tersenyum puas, melihat kesempatan untuk melemahkan putra mahkota dan kepala Kasim. Ciu-en bermaksud memohon kepada Lip Han tetapi dihalangi. Sukcho muncul, memperingatkan 3 hari lagi raja akan memutuskan nasib Ciu-en, menuntutnya untuk mempertahankan posisi pengajar, jika tidak keluarga dan orang yang ia cintai akan dalam bahaya. Malam itu, Dami juga khawatir tentang Ciu-en tetapi dayang istana utama segera mengingatkannya bahwa Sukcho adalah orang yang pernah mencelakai putra mahkota, menasihatinya agar tidak melupakan kenyataan ini. Mendengar ini, Dami ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya memutuskan untuk tidak membantu Ciu-en. Oleh karena itu, ketika Ciu-en datang memohon, Dami menolak dengan dingin dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan karena ingin mengusirnya. Juru tulis bergegas lari untuk memberitahunya bahwa Sukcho bermaksud menimpakan semua kesalahan pada Ciu-en. Kata-kata ini membuat Ciu-en panik, ia tahu betul ayahnya adalah orang yang kejam, asalkan Ciu-en menerima semua kesalahan, kemungkinan besar ia akan membunuh orang untuk membungkamnya. Setelah Ciu-en pergi, Li Huin menemui putra mahkota, menceritakan bahwa tujuan awal Ciu-en membuka klinik adalah untuk membantu anak-anak miskin yang sakit. Meskipun hati Dami tersentuh oleh cerita itu, tetapi karena kebencian terhadap Sukcho, ia tetap tidak bisa mengulurkan tangan menyelamatkan Ciu-en. Malam itu, Dami pergi ke tepi danau, melihat dayang istana melepaskan lentera teratai mengambang di permukaan air. Tiba-tiba, ia teringat bahwa Ciu-en membuka klinik adalah karenanya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika mereka berdua melepaskan lentera harapan, Dami pernah mengatakan ingin membantu anak-anak miskin. Ciu-en saat itu tersentuh oleh belas kasihnya sehingga ia segera mengubah mimpinya, bertekad menjadi orang yang mendukung anak-anak itu. Tengah malam, Sukcho membawa sekelompok orang secara rahasia ingin datang ke penjara untuk menghabisi Ciu-en. Saat ini, Ciu-en muncul tepat waktu menghalangi, melihat ayahnya yang dingin dan tanpa emosi di depannya, ia sangat kecewa. Terlepas dari halangan penjaga, Ciu-en maju, menghunus pedang ke leher Sukcho, memohon agar ia mengampuni Ciu-en. Namun Sukcho tetap tidak berubah. Melihat itu, Ciu-en menggertakkan gigi menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri, menggunakan nyawanya untuk mengancam. Sukcho buru-buru maju mencegah, memerintahkan untuk memenjarakan Ciu-en terlebih dahulu, lalu membawa Ciu-en dan Dongqi ke gunung, memaksanya menulis surat pengakuan. Setelah Ciu-en selesai menulis, Sukcho segera memerintahkan untuk menggantungnya. Tepat pada saat itu, sebuah panah terbang dari kegelapan, menembus langsung ke tempat para pembunuh berpakaian hitam, menyelamatkan Ciu-en dari kematian. Pemanah itu adalah Dami, yang sebelumnya tidak sengaja mendengar juru tulis khawatir tentang Ciu-en sehingga ia mengetahui Sukcho berniat membunuh orang untuk membungkamnya. Menggunakan wewenang putra mahkota, Dami memerintahkan Sukcho untuk menyerahkan Ciu-en kepadanya. Setelah menyelamatkan Ciu-en, Dami bergegas kembali ke Istana Timur. Begitu memasuki aula istana, ia melihat kepala Kasim sudah duduk menunggu. Ia maju, meletakkan tangannya di bahunya, dengan suara dingin tidak mengizinkan perlawanan, mengatakan bahwa bagi putra mahkota, benar atau salah tidak penting, yang harus ia lakukan adalah menaatinya, jika tidak ia tidak akan pernah memaafkannya. Di bawah tekanan itu, Dami tidak berani membantah, matanya penuh ketakutan. 3 hari kemudian, Ciu-en dibawa untuk diadili, raja memerintahkan untuk segera mencabut jabatannya, dihukum 50 kali cambukan dan diasingkan, sedangkan 2 orang lainnya akan dihukum kerja paksa seumur hidup. Ciu-en tidak mengeluh tentang hukuman itu, hanya meminta untuk mengetahui keberadaan Ciu-en dan Dongqi. Raja merasa aneh mendengar itu, bertanya bukankah mereka ada di penjara. Ciu-en menyiratkan bahwa seseorang telah secara rahasia memindahkan mereka ke tempat
tempat lain. Begitu kata-kata itu keluar, putra mahkota masuk, mengakui bahwa ia sendiri yang memindahkan para narapidana itu. Di bawah tatapan terkejut para pejabat istana, Dami dengan berani mengatakan penjara adalah tempat menahan narapidana, bukan tempat membunuh orang. Oleh karena itu, ia melanggar perintah membawa narapidana keluar. Ia berpendapat bahwa Chuen tidak melakukan hal yang bertentangan dengan aturan. Setelah itu meminta Li Huin membawa kedua tersangka ke aula utama. Satu orang adalah pemetik obat yang memasak jamu ke klinik di ibu kota. Satu orang adalah penjaga gudang untuk kantor akademik Cik. Mereka bersaksi bahwa akademisi Cek telah membeli semua bahan obat di daerah itu, menyembunyikannya sebagai milik pribadi sehingga penduduk yang sakit tidak punya obat untuk diobati dan meninggal. Chuen sendiri yang mencari jamu serupa menjualnya dengan harga murah kepada rakyat sehingga akademisi Cek menuduhnya secara tidak adil. Sebelumnya, Dami telah menemui Lip Han membuktikan TAM Hai Pong bekerja demi rakyat dan tidak bertentangan dengan norma-norma moral sehingga kini Lip Han angkat bicara membebaskan Chuen. Selain itu, Dami bersaksi bahwa ia telah mengetahui identitas Chuen sejak awal dan telah memberitahu Yang Mulia tetapi ia mengabaikannya. Bahkan ia menyalahkan kaisar dan para menteri. Setelah sidang sore berakhir, Chuen pergi menemui kedua temannya tanpa diduga bertemu ayahnya di sini. Ia berkata jika Chuen tidak ingin menjadi pejabat lagi, ia tidak akan memaksa tetapi sama sekali tidak boleh menjadi tabib keliling karena itu akan mempermalukan seluruh keluarga. Setelah diselamatkan oleh Dami, Chuen memiliki pandangan yang berbeda tentangnya, tidak seperti rumor yang mengatakan ia dingin seperti es tetapi ia adalah orang yang luar dingin dalam panas. Utusan dari dinasti Ming akan datang berkunjung. TATNG mengusulkan kepada permaisuri raja agar Dami bertanggung jawab atas penerimaan. Namun ia dengan halus mengatakan bahwa ia telah melampaui batas sebagai Piklebone ketika bertindak sebelum ada keputusannya. TATNG dengan hati-hati mengingatkan tentang masalah sebelumnya yang tidak segan mengorbankan nyawa untuk membantu mendiang Raja Agung naik tahta. Ia berbicara tentang permaisuri raja yang selalu menarik berkelompok untuk keluarganya untuk mengancamnya. Tujuannya hanya satu, yaitu tidak mengizinkan siapapun menghalangi posisi putra mahkota. Tetapi mungkin kaisar juga tidak senang dengan hal ini ketika ia selalu akrab dengan ibu dan anak ratu daripada Dami. Dami khawatir tentang penyakit kaki kaisar yang mengabaikan kesehatannya karena kesibukan urusan negara. Ia membawa obat, meminta untuk diizinkan menerima utusan dinasti Ming menggantikannya, tetapi kaisar menolak karena belum mempercayainya. Karena sebelumnya ia menentang Dami naik tahta sebagai putra mahkota, mungkin terkait dengan Song Hni Giam atau Diung. Setelah meyakinkan, kaisar memberinya kesempatan. Dami fokus menjalankan tugas, menghentikan sementara ceramah sehingga Chuen memberinya kue untuk menghilangkan stres. Saat berjalan-jalan, Chuen bertemu Sin Soan yang meminta maaf karena mengira dirinya membuatnya dalam bahaya, tetapi Chuen tidak peduli. Sin Soan mengikuti Chuen memetik bunga kembali ke istana suaminya, tetapi ia cepat merasa lapar. Di sisi lain, Dami dan Li Huin pergi ke pasar untuk berjalan-jalan karena ingin mencari beberapa dekorasi untuk jamuan yang akan datang. Secara kebetulan melihat Chuen berjalan bersama seorang wanita yang membuat hatinya sedikit tidak nyaman. Dami mengira bunga yang dipetik Chuen adalah untuk Sin Soan, segera mencibir bahwa ia genit memberikan bunga yang indah untuk wanita cantik. Chuen yang masih polos tidak tahu apa-apa bermaksud menaburkan wijen ke mangkuk Dami. Tentu saja Dami sedang kesal sehingga tidak setuju. Tanpa diduga keduanya saling tarik-menarik hingga menumpahkan seluruh wijen di mangkuk. Sin Soan melihat tangannya kotor, segera menggunakan sapu tangan untuk membersihkannya yang semakin membuat tatapan Dami semakin gelap. Para utusan telah tiba di istana tetapi Kasim itu selalu menunjukkan sikap jijik terhadap tempat ini. Belum sempat mengucapkan beberapa patah kata sudah mengusir Dami dan Li Huin keluar. Namun keduanya tetap harus menunjukkan rasa hormat karena kedua utusan ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kaisar mereka naik tahta tahun lalu. Sukjo memberikan sekotak emas padanya dan mengatakan TTNG memintanya memohon kepada kaisar untuk reklamasi tanah bersama Dudon. Kasim itu segera menebak tujuan sebenarnya dari TTNG adalah menggunakan nama melindungi perbatasan negara untuk memelihara pasukannya sendiri. Malam itu di jamuan makan, Kasim itu mengutarakan niatnya kepada kaisar tentang reklamasi tanah untuk memperluas perdagangan antara kedua negara. Ia juga menunjukkan sikap sombong, tidak menganggap kaisar sama sekali dengan memukul seorang pejabat di depannya, bahkan ingin membunuh pejabat itu di sana. Dami segera maju menyelamatkan situasi, mengusulkan untuk menyelidiki kebenaran masalah pejabat yang membohonginya dan berjanji akan menghukumnya dengan pantas. Kasim itu segera memperhatikan Dami yang membuat semua orang menahan napas ketakutan karena tidak ada yang berani menyentuhnya, tetapi Chuen dengan cepat maju menawarkan anggur.
Ia langsung kesal menyiramkan gelas anggur ke wajah Qiu En, tetapi Qiu En tetap tersenyum mengatakan anggurnya sangat enak. Melihat segalanya menjadi semakin tegang, utusan lain buru-buru melerai menarik Kasim itu keluar. Dami bukannya berterima kasih malah memarahinya karena bertingkah tanpa aturan. Ia mengatakan mengkhawatirkannya bukanlah hal yang harus ia lakukan, jadi cukup tidak melihat, tidak mendengar saja. Sebenarnya tokoh jahat itu juga punya masa lalu. Sebelumnya Kasim itu berasal dari tempat ini. Ketika masih kecil ia dipaksa melakukan kerja paksa. Saat itu selalu ada seorang gadis kecil di sampingnya menghibur dan memberinya pisau kecil dengan tali. Oleh karena itu ia menyimpannya dengan hati-hati hingga sekarang. Hari berikutnya Kasim itu masih mencari masalah memarahi Dami karena menyiapkan makanan yang tidak sesuai aturan dan memerintahkan agar pejabat rendahan itu dihukum. Dami membalas mengatakan meskipun itu adalah narapidana harus diselidiki dan diadili sesuai peraturan. Ia langsung marah ketika melihat Nyonya Istana Kim memberi isyarat kepada Dami mengira Nyonya Istana Kim sedang meremehkannya sehingga ia dengan marah mendorongnya jatuh ke tanah lalu menggunakan pedang memotong sanggul rambutnya. Dami tentu saja tidak tinggal diam, ia marah menyerbu maju memukulinya berkali-kali meskipun ada yang mencoba menghentikan. Sampai ia sadar kembali barulah ia menyadari Kasim itu sudah penuh darah di mulutnya. Tangannya memukul sangat kuat sampai ia sendiri terluka. Mata Kaisar penuh kekecewaan memarahinya membuat Dami sedih berlutut di sudut menangis dalam diam. Qiu En maju dengan lembut memeluk Dami yang gemetar, dengan lembut mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Setelah itu, Qiu En dengan penuh perhatian membawanya untuk membalut lukanya dan menyatakan bahwa ia pergi menemui Kasim itu malam sebelumnya tanpa melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Dami tahu betul ia bukan orang seperti itu. Alasan ia bersikap dingin padanya di jamuan makan malam itu adalah karena tidak ingin menyeretnya ke dalam bahaya. Ketika Dami sedang membantu Nyonya Istana Kim menata rambut, Bok NG dengan panik berlari masuk melaporkan bahwa Kasim itu mengundang Dami dan Qiu En ke jamuan pribadi. Dami baru saja menghina Kasim itu, dengan orang gila seperti dia pasti tidak akan membiarkannya pergi sehingga pesta ini mungkin menyembunyikan konspirasi yang mencurigakan. Tidak punya pilihan lain, Dami terpaksa mengajak Gaon ikut. Kasim itu hari ini benar-benar berbeda, tidak ada lagi sikap arogan atau kasar seperti biasanya. Ia dengan sopan mengundang Dami untuk duduk, menyatakan keinginannya untuk berdamai dengannya tetapi pertama-tama ingin menunjukkan pertunjukan khusus padanya. Begitu ia memberi isyarat, seorang pengawal besar yang mengancam membawa pedang melangkah keluar. Merasa ada yang tidak beres, Dami buru-buru mencari alasan untuk mohon diri tetapi Kasim itu sudah memberi isyarat kepada pengawalnya untuk menyerang Gaon. Ia menyindir bahwa ketika Dami memukulnya, ia sangat berani, mengapa sekarang tidak tahan melihat bawahannya terluka. Akhirnya, Gaon terluka parah, jatuh tersungkur ke tanah. Dami bergegas berdiri menghalangi di depan Gaon, bertekad tidak membiarkan orang itu terus menyerang. Ketika ia membantu Gaon berdiri untuk pergi, pengawal itu tiba-tiba mengayunkan pedangnya menyerang dari belakang. Gaon melihatnya segera tanpa ragu, berbalik menerima sabetan pedang menggantikan Dami. Ketika pengawal itu hendak menyerang lagi, Qiu En muncul tepat waktu, mengarahkan pedang ke lehernya, mengancam bahwa jika ia berani melukai putra mahkota, ia tidak akan selamat. Bersamaan dengan itu, LBT Halang dan Bok NG membawa orang datang. Dami dengan marah mengkritiknya, jika ada ketidakpuasan apapun, tujukan saja padanya, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Kasim itu mendekat, dengan dingin mengatakan bahwa tujuan perjalanannya kali ini adalah untuk menyeret orang-orang yang hidup dalam kemewahan dan munafik seperti putra mahkota ke dalam lumpur. Dami dan Qiu En buru-buru membawa Gaon kembali untuk mengobati lukanya, melihat luka sayatan yang dalam membuat Dami merasa bersalah padanya. Li Huin saat ini sedang di kamarnya mengenang adegan Qiu En memeluk Dami, lalu bawahannya masuk melaporkan kejadian tadi. Di sisi lain, seorang pria menemui Kasim itu mengatakan sesuatu yang mengancamnya. Kasim itu meskipun marah tetapi tidak berani menyerang, tampaknya orang tua itu memegang rahasia pentingnya. Ketika pria itu baru saja pergi, Li Huin datang ingin memperingatkan Kasim itu agar tidak menyentuh Dami. Ia menyebutkan tentang Kasim itu yang diam-diam menggelapkan upeti dan harta raja, mengancam akan membongkarnya sehingga menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Mencurigai Kasim itu menyembunyikan rahasia lain, Li Huin memberitahu Qiu En tentang seorang pria misterius yang datang menemui Kasim itu dan memintanya menyelidiki untuknya. Keesokan harinya, Kasim itu mengirim pesan kepada Kaisar menuntut peningkatan upeti menjadi 2 kali lipat. Permintaan yang keterlaluan seperti itu, Dami segera berpikir keras mencari cara untuk mengetahui kelemahan Kasim itu dan mengapa ia begitu memusuhi negara ini. Sementara itu, Qiu En juga mulai bertindak. Ia menyembunyikan wajahnya diam-diam mengikuti Kasim itu setelah ia meninggalkan kediaman. Dami secara kebetulan menemukan tindakan Qiu En sehingga ia juga diam-diam mengikuti. Qiu En disergap oleh sekelompok orang berpakaian hitam. Ia harus melawan sendirian sehingga sedikit banyak terluka. Tepat pada saat ini, Dami juga menyembunyikan wajahnya menyerbu masuk, bertarung bersama Qiu En
tetapi tidak sengaja menjatuhkan penutup wajahnya. Saat ini, Kasim itu sama sekali tidak tahu bentrokan sedang terjadi di luar. Ia membawa sekotak penuh perhiasan emas dan perak menemui pria itu dan memperingatkan bahwa jika ia masih menggunakan rahasia itu untuk mengancam maka ia akan memotong lehernya. Tepat pada saat ini, bawahan dengan panik melaporkan bahwa ia sedang diawasi dan mendesak untuk segera pergi. Li Huin tiba tepat waktu membawa pengawal untuk menyelamatkan mereka berdua dan melihat Kasim itu keluar dari rumah kayu itu. Kasim itu menjelaskan bahwa ia hanya ingin berjalan-jalan di sekitar tetapi Li Huin menyadari kepanikannya. Ia menggunakan alasan untuk melindungi keselamatan untuk memerintahkan pengawal mengawasi ketat tempat tinggal Kasim itu, memudahkan untuk melacak gerak-geriknya. Sementara Dami harus membawa Ciu-en ke tempat lain untuk memeriksa lukanya. Mengetahui bahwa ia dan Li Huin sedang menyelidiki Kasim itu, Dami mengusulkan ingin bergabung. Mereka menemukan informasi bahwa pria itu telah datang ke Pegadaian dan menjual banyak barang berharga yang diberikan oleh Kasim. Setelah menyuap pemilik toko dengan uang, mereka mengetahui bahwa pria itu adalah ayah dari selir mereka dan sangat kecanduan judi. Berdasarkan informasi itu, Ciu-en berpura-pura menjadi pemain yang datang ke kasino terlebih dahulu dan kemudian Li Huin berperan sebagai tentara yang datang untuk menangkap pria itu. Namun, bawahan Kasim juga dengan cepat muncul. Li Huin membawa pria itu pergi, meninggalkan Ciu-en untuk menghadapi para pengejar tetapi dia sendirian tidak bisa melawan mereka semua dan mendapat tebasan di perut. Dalam keadaan genting, panah terbang datang sebagai penyelamat yang tak lain adalah Dami dan Gagon yang datang menunggang kuda. Melihat Ciu-en terluka, Dami membawanya melarikan diri terlebih dahulu, menyerahkan sisanya untuk diselesaikan oleh Gagon. Gagon sendirian mengalahkan semua orang itu, bahkan pengawal bertubuh besar dari sebelumnya berhasil dia kendalikan. Setelah mengetahui kelemahan Kasim, Dami dengan tenang mengundangnya untuk minum arak bersamanya dan menyajikan buku catatan yang mencatat tindakan korupsinya untuk mengancamnya dan ingin membatalkan masalah penggandaan produksi upeti. Ketika pria itu dibebaskan, dia tetap tidak takut mati dan berlari ke Kasim untuk menceritakan segalanya. Jelas Dami sudah mengetahui semua rahasianya tetapi mengapa dia tidak mengungkapkan semuanya? Dami menjawab bahwa buku catatan itu sudah cukup untuk menjatuhkannya sehingga dia tidak perlu peduli dengan urusan perasaan Kasim itu. Ternyata, pria itu pernah menjual putrinya ke dinasti Ming, gadis itu beruntung menjadi selir, dan Kasim adalah kekasihnya. Pria itu memanfaatkan hubungan ini untuk memeras Kasim jika tidak ia akan menceritakan semuanya. Sementara itu, Kasim itu dijual oleh orang tuanya sejak kecil, melintasi gunung dan sungai ke dinasti Ming, menanggung segala penderitaan. Oleh karena itu, ia menyimpan kebencian terhadap tanah airnya dan membenci orang-orang berkuasa seperti putra mahkota. Yang mengejutkan adalah, Dami maju meminta maaf padanya sebagai putra mahkota karena negara ini pernah meninggalkannya, jadi dia berjanji akan merahasiakan tentang dirinya dan selir itu. Mendengar itu, mata Kasim memerah. Dulu, ia dan selir bertemu saat mengembara. Sejak itu mereka saling mengandalkan untuk masuk ke istana menjadi budak. Penderitaan Kasim sulit dipahami orang lain tetapi Dami bisa bersimpati sehingga tidak ingin menggunakan hal ini sebagai ancaman. Oleh karena itu, Kasim tidak membuat masalah lagi dan pergi dari sana. Setelah masalah utusan dinasti Ming diselesaikan, semua orang berkumpul untuk merayakan. Dami sangat berterima kasih kepada Gagon karena telah menyelamatkannya sehingga ia mengundang Gagon untuk duduk dan minum bersama semua orang. Ciu-en mabuk malam itu, pikirannya dipenuhi dengan citra dan senyum Dami yang membuatnya tidak bisa tidur. Setelah pesta usai, Dami berjalan-jalan sendirian dan tanpa sengaja tiba di tempat rahasianya dan Ciu-en yang dulu. Kebetulan dia bertemu Ciu-en di tempat itu. Dami hanya bisa menjelaskan bahwa dia mengikuti segerombolan kunang-kunang sehingga secara tidak sengaja menemukan gerbang rahasia yang menuju ke tempat ini. Mereka berdua duduk dan mengobrol. Setiap gerakan dan senyum Dami membuat hati Ciu-en bergetar. Dalam mabuknya, dia tidak bisa mengendalikan diri dan menerjang untuk mencium pipinya. Ketika Ciu-en bangun, dia mendapati dirinya tidur di lantai. Dia bahkan bermimpi Dami mencium bibirnya, membuat Ciu-en malu. Di pihak Dami, sisa-sisa ciuman tak terduga masih menghantui pikirannya sehingga setiap kali mendengar nama Ciu-en, dia terkejut dan kaget. Suasana saat mengajar juga sangat canggung. Ciu-en buru-buru meminta maaf, menjelaskan bahwa karena terlalu banyak minum sehingga dia bertindak kurang ajar seperti itu. Dami juga tidak mempermasalahkan hal ini, membuat Ciu-en sedikit lega. Dia tidak sengaja memuji Dami di bawah sinar bulan sungguh mempesona sehingga dia tidak bisa menahan diri yang membuat keduanya menjadi canggung. Untuk memecah suasana ini, Dami memberi Ciu-en sekotak makanan ringan sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya saat menyambut delegasi utusan. Menerima hadiah dari Dami, Ciu-en sangat gembira. Dia menghargainya seperti harta yang tak ternilai. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena dia dengan cepat menyadari kebenaran yang pahit. Orang-orang di balai kuliah juga menerima kotak makanan ringan yang serupa.
disertai dengan ucapan terima kasih yang sama persis dari Dami yang membuatnya sangat kecewa. Raja secara rahasia menemui Kepala Jenderal pada malam larut. Kepala Jenderal adalah ayah dari ratu yang berkuasa saat ini. Raja mengungkapkan kekhawatiran bahwa Kepala Qasim, melalui proyek pengembangan tanah Jojon, ia berencana membangun pasukan militer di daerah perbatasan yang jauh dengan dalih melindungi wilayah. Untuk melawan kekuasaan Sang HN Daegan Song Honikuan, Raja meminta Kepala Jenderal untuk membangun pasukan pribadi dan ia berjanji akan memberikan dukungan penuh. Kepala Qasim mendengar kabar bahwa Raja meninggalkan istana tadi malam melewati jam malam dan belum kembali. Ia segera memanggil Kepala Qasim istana dan orang terdekat Raja untuk diinterogasi. Kepala Qasim istana bersikeras menyangkal bahwa Raja keluar istana. Melihat dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya, Kepala Qasim mengingatkan cerita lama untuk mengancamnya. 10 tahun yang lalu, Kepala Qasim istana pernah memohon kepada Kepala Qasim untuk menyelamatkan nyawa istrinya yang hampir meninggal. Sebagai balas budi, Kepala Qasim istana membantu Kepala Qasim menyembunyikan surat di kediaman Ercet Hin. Tindakan ini sama dengan mengkhianati Raja, membantu Kepala Qasim menyingkirkan orang-orang kepercayaan Raja. Kepala Qasim istana tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tadi malam Raja bertemu Kepala Jenderal untuk membicarakan sesuatu. Soan meminta temannya Hagong masuk istana untuk mengantarkan barang kepada ayahnya, namun secara kebetulan membuat perhatian Nifi tertuju pada Hagong, putri dari seorang pejabat tinggi. Hagong karena penasaran tersesat di taman bunga, hampir jatuh di dekat gerbang rahasia tetapi diselamatkan oleh Dami, membuat Hagong tersentuh. Ivy memanggil Dami dan Raja untuk membahas masalah pengangkatan permaisuri putra mahkota untuk memperkuat keluarga kerajaan. Raja tidak setuju, menanyakan pendapat Dami. Dami meminta untuk menunda karena khawatir akan beban rakyat setelah perjamuan utusan. Kepala Qasim mengira Raja tidak ingin menyerahkan tahta. Oleh karena itu, Ivy memutuskan untuk mengatur sendiri pemilihan permaisuri. Bahkan Hagong pun sudah jatuh hati pada Dami. Dia bertekad untuk menjadi calon permaisuri putra mahkota. Pelayan Soan tanpa sengaja menabrak Trang Uen Kuan dan mengotori pakaiannya. Dia marah besar dan menendangnya sekali. Soan bergegas datang dan meminta maaf atas nama pelayannya. Namun dengan sifatnya yang kurang ajar, ia melihat Soan cantik lalu menggodanya. Soan tidak tahan lalu mengangkat tangan dan menamparnya sekali. Ci Uen menasihati Trang Uen Kuan agar tidak membuat keributan di tempat ramai dan mengingatkan bahwa ia baru saja dicabut hukuman tahanan rumahnya. Sebaliknya, hal ini membuat Trang Uen Kuan semakin marah dan ingin memberi pelajaran kepada Ci Uen. Seorang pria datang untuk menghentikannya baru ia mau berhenti. Karena membela Soan, wajah Ci Uen terluka. Soan merasa kasihan dan dengan hati-hati membersihkan darah untuknya. Sifat lurus, baik hati, dan cara Ci Uen memperlakukan pelayan dengan adil membuat Soan semakin menyukai Ci Uen. Ketika mengetahui Dami dipaksa menikah oleh Hivi, Li Huin merasa sangat bingung. Dia bertanya kepada Dami apakah dia pernah memiliki kekasih. Dami bercerita bahwa ketika dia masih kecil, dia dan seseorang dari luar istana pernah jatuh ke air. Karena pria itu tidak tahu berenang, Dami menyelamatkannya. Meskipun waktu bersama tidak lama, itu adalah waktu yang paling indah dan tak terlupakan dalam hidupnya. Setelah mendengar itu Li Huin langsung kecewa. Ia tahu perasaannya terhadap Dami tidak akan pernah terbalas. Di sisi lain Ci Uen juga kehilangan tidur sepanjang malam. Ketika fajar belum muncul, ia datang ke istana dan meminta Dami untuk memeluknya sekali untuk memastikan apakah hatinya benar-benar bergetar. Dami pun diam-diam melangkah maju, memeluk Ci Uen yang membuat Bok Eng ketakutan. Banyak orang akan menghakimi, namun Dami berpikir karena sebentar lagi akan menikah, ia ingin egois sekali untuk dirinya sendiri. Setelah ini ia akan melepaskan perasaannya kepada Ci Uen. Ci Uen mengucapkan selamat atas pernikahan Dami, tetapi matanya sedih. Menyadari harus melepaskan karena Dami tidak terjangkau, dia bertanya kepada Li Huin tentang perasaannya yang tersembunyi. Li Huin menganggap perasaan ini tanpa harapan, takut jika diungkapkan akan menjadi beban sehingga ia menyimpannya di dalam hati. Ci Uen menyebutkan masalah takut air karena pernah jatuh ke air saat kecil, menceritakan Dami menyelamatkannya. Semua orang mengira Dami adalah dayang istana yang sudah meninggal tetapi Li Huin terkejut, menghubungkannya dengan cerita yang diceritakan Dami tadi malam. Menyadari sesuatu dan buru-buru pergi, Ci Uen menyadari kehilangan Dadu. Mengingat malam mabuk ia menjatuhkannya di tempat rahasia. Saat mencari, ia menemukan Dadu dan mengingat kembali kenangan. Setelah tanpa sadar mencium pipi Dami, Dami dengan tenang meminjam dadunya. Ketika Ci Uen tidur, Dami mengungkapkan rasa penasarannya terhadap Ci Uen dan mencium bibirnya. Membuat Ci Uen menyadari mimpi tentang Dami bukanlah ilusi. Dia buru-buru mencari Dami, mengungkapkan perasaannya, meskipun khawatir hal itu tidak sopan, tetapi dia menyadari Dami juga bergetar perasaannya padanya.
Li Huin buru-buru mencari daftar dayang. Melihat nama Dami telah meninggalkan istana pada tanggal 21 April karena sakit tetapi tidak dicatat dengan jelas penyakit apa itu. Setelah itu dia melihat Ci Uen datang menemui Dami dan mengungkapkan semua perasaannya. Dami di dalam hati menahan diri berpura-pura tidak mempedulikan ungkapan ini karena dia tidak mendengar apa-apa lalu pergi. Keesokan harinya dia bersikap seperti biasa, pagi-pagi sekali keluar istana menemui Ci Uen dan sarapan bersamanya. Setelah itu mereka berdua berjalan-jalan di jalanan dan menonton pertunjukan jalanan. Dami bahkan dengan antusias mendorongnya untuk melakukan beberapa jurus seni bela diri. Giliran Ci Uen menyuruh Dami mencoba permainan ayunan sekali. Dami sangat menyukai permainan ini tetapi karena statusnya sebagai pria dia belum pernah mencobanya. Hujan deras membuat Dami dan Ci Uen basah kuyup, tetapi Dami tetap menjaga jarak dengannya. Ci Uen menasihatinya untuk hidup santai. Dami berterima kasih padanya atas hari bahagia ini dan mengungkapkan akan menempatkannya di posisi baru, jauh darinya, untuk mempersiapkan pernikahan dengan permaisuri putra mahkota. Dami mengusulkan upacara dengan ayah raja, tetapi raja menolak, khawatir dia akan mengulangi kesalahan raja ketika menikah muda, tidak dapat melindungi keluarga. Meskipun demikian, Dami bersikeras untuk menikah dan ayah raja tidak ikut campur lagi. Kasus percobaan pembunuhan Dami di tempat berburu terus diselidiki. Seorang pejabat rendah berpendapat bahwa tersangka yang ditangkap tidak mungkin menjadi pelakunya karena bahu kanannya terluka parah, tidak mungkin bisa memanah. Kepala pengawal istana curiga menemukan seseorang di tempat latihan menembak yang cara memanahnya mirip dengan pelaku. Malam itu, dia mengikuti Gagon, melihatnya datang ke aula utama menemui raja. Raja bertanya tentang liontin di pedang Gagon, tetapi ketika Gagon mengatakan itu adalah benda berharga dari ayahnya, raja segera menyuruhnya pergi. Kepala pengawal istana melapor tentang kasus di kantor pemerintahan, menunjuk Gagon sebagai tersangka paling mencurigakan. Ivy mengadakan kompetisi untuk 3 wanita, meminta mereka hidup selama sebulan dengan setengah kantong beras. Wanita pertama menghabiskan semua beras lalu menyerah. Wanita kedua membagi beras tetapi masih lapar dan menyerah. Sementara wanita ketiga tidak makan beras tetapi tetap bertahan hidup. Hagong menjawab dengan benar bahwa wanita ketiga membuat kue dari beras, menjualnya untuk membeli lebih banyak beras untuk dimakan. Namun, ketika Ivy bertanya apakah itu curang, Hagong tidak bisa menjawab. Soan mewakili teman-temannya menjawab bahwa kompetisi tidak memiliki aturan yang melarang, dan wanita itu menggunakan keterampilan membuat kuenya untuk menghidupi dirinya sendiri adalah hal yang masuk akal, membuat Ivy puas. Jawaban inilah yang juga membuat Yang Mulia Putra Mahkota memperhatikan Soan. Dan dia segera menyetujui Lip Han dan Hagong ingin bertanya bukankah dia adalah orang yang suka berpihak. Inilah saatnya dia membuktikannya. Dami juga sudah tahu tentang hal ini sehingga ia menemui Soan. Di sini Soan baru tahu bahwa orang yang ia temui sebelumnya adalah putra mahkota. Dami bertanya kepada Soan apakah dia pernah memiliki kekasih yang ingin hidup bersamanya seumur hidup atau tidak dan menyatakan ingin menjadi orang itu, hidup bersama Soan seumur hidup ini. Alasan dia memilih Soan karena sebelumnya Yang Mulia telah menyuruhnya menikahi putri Lip Han, dengan begitu akan lebih memperkuat posisinya. Setelah pembicaraan itu, Soan menolak tawaran Dami, dan mengakui bahwa ia sudah memiliki seseorang di hati tetapi Dami masih belum mau menyerah dan mengajaknya bertemu di lain hari. Dami tahu betul bahwa kekasih Soan adalah Ci Uen tetapi ia memotong takdir di antara keduanya. Namun Ci Uen hanya merasa sedih karena Dami akan menikah dan ingin menjauhkannya. Meskipun begitu Dami sudah bertekad untuk memutuskan semua pikiran tentang Ci Uen sehingga ia berkeras menjaga jarak darinya. Keesokan harinya, Ci Uen meminta untuk mengubah jadwal mengajar. Untuk mengajar Dami karena ini akan menjadi pelajaran terakhirnya dengan Dami. Sebelumnya, Ci Uen mengusulkan agar Dami pergi bersamanya ke suatu tempat untuk mengenang masa lalu. Ci Uen mengatakan dia akan meninggalkan istana dan terus menjalani jalan yang dia ambil sebelumnya. Bukan mengikuti saran Dami jika tidak ia tidak akan bisa menahan diri dan mencari alasan untuk menemuinya. Ia berharap Dami bisa hidup bahagia tidak hanya 1 hari dan memberikan surat pengunduran dirinya. Mendengar kabar Ci Uen akan meninggalkan istana, Soan bergegas menemuinya di luar gerbang kota. Dengan segala ketulusan, ia mengungkapkan perasaannya yang mendalam dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Mendengar pengakuan itu, Ci Uen hanya bisa meminta maaf dalam diam karena telah membuatnya begitu menderita. Pemandangan ini tanpa sengaja dilihat oleh Trang Uen Kuan. Ia tertawa melihat seorang gadis yang akan menjadi permaisuri putra mahkota bersikap akrab dengan guru dari calon suaminya. Gusan Kuan dengan cerdik mengingatkan bahwa Soan telah dipilih oleh Ivy dan Raja sebagai calon permaisuri putra mahkota, bagian dari rencana menggunakan pengaruh Lip Han untuk membatasi kekuasaan Kepala Kasim. Oleh karena itu, Trang Uen Kuan segera menemui Kepala Kasim untuk melapor. Tahu betul Kepala Kasim tidak ingin melihat Lip Han bersekutu dengan Raja. Dia juga menyimpan niat untuk melaporkan sendiri masalah itu kepada Ivy.
berharap dapat mencegah pernikahan ini. Kepala Qasim mendesak Trang Uen Kuan untuk segera membereskan masalah, berjanji akan merekomendasikannya untuk posisi di pemerintahan jika semuanya berjalan lancar. Tak lama kemudian, Ivy mengetahui kejadian itu. Ia memerintahkan raja untuk menghapus nama Soan dari daftar calon permaisuri putra mahkota sebelum semuanya lepas kendali. Kepala Qasim masih belum puas dan memanaskan suasana dengan mengatakan bahwa tindakan Soan adalah penghinaan terhadap keluarga kerajaan, tidak bisa hanya sekadar dihapus namanya. Ia juga menekankan bahwa Lip Han tahu masalah itu, tetapi masih membiarkan putrinya berbuat salah sehingga harus bertanggung jawab juga raja. Berada dalam situasi yang sulit, tetapi Lip Han secara pribadi datang untuk meminta maaf, mengakui ia memasukkan nama putrinya ke dalam daftar tanpa meminta pendapatnya dan bersedia menerima hukuman apapun. Akibatnya, Lip Han dicopot dari jabatannya. Soan juga berencana untuk kembali ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Tidak berhenti di situ, Trang Uen Kuan mencari pelayan Soan, Trang Ye, untuk melampiaskan kemarahannya atas kejadian hari sebelumnya. Tepat pada saat itu, Dami keluar istana, menyaksikan pemandangan ini dan segera campur tangan. Trang Uen Kuan sama sekali tidak gentar dan tetap menunjukkan sikap agresif. Dia bahkan mengingatkan bahwa Soan pernah membuatnya malu di jalanan sebelumnya dan sekarang adalah waktunya untuk menyelesaikan dendam. Dami segera mencabut pedang dan menempelkannya ke leher Trang Uen Kuan dan menyatakan meskipun hanya seorang pelayan, orang itu tetaplah rakyatnya, termasuk keluarga kerajaan. Meskipun seberapa berkuasa, tidak diizinkan untuk menyakiti orang lain demi kepentingan pribadi. Setelah itu dia membawa Trang Ye kembali ke kediaman Lip Han bersamanya. Alasan Dami datang ke kediaman Lip Han adalah untuk berbicara dengan Soan. Ia menghibur bahwa hati tidak bisa dipaksakan dan ia menghargai ketulusan Soan. Dami mendoakannya selamat jalan dan berharap mereka berdua bisa menjadi teman baik. Ketika mengantar Dami bersiap untuk pergi, Soan tiba-tiba mendengar teriakan sedih dari dalam rumah. Ia bergegas masuk dan melihat Trang Ye sudah terbaring tak bergerak di genangan darah. Tangannya masih menggenggam erat sepotong giok. Dami menyadari itu adalah hiasan di topi Trang Uen Kuan sehingga ia segera mencarinya untuk diinterogasi. Meskipun potongan giok di topinya telah hilang dan ada beberapa goresan di wajahnya, ia tetap menyangkal kejahatan itu, bersikeras bahwa ia hanya lewat, tidak terlibat dengan kematian Trang Ye. Di sisi ini, Ci Uen telah pindah untuk tinggal di daerah pedesaan terpencil dan melanjutkan profesi pengobatan untuk menolong orang. Reputasi keahliannya membuat orang-orang mengantre panjang untuk diperiksa. Li Huin datang berkunjung tepat saat klinik kekurangan staf Ci Uen yang sedang sibuk hingga pusing. Tentu saja memanfaatkan kesempatan ini dan segera menarik Li Huin untuk membantu memotong herbal. Bekerja tanpa henti sepanjang hari, baru malam hari mereka punya waktu untuk mengobrol. Ci Uen tidak bisa menahan diri, menanyakan kabar Dami. Li Huin menasihatinya untuk tidak memikirkan urusan di istana lagi dan memberinya jimat keselamatan dari ibu Ci Uen. Akhir-akhir ini, pembunuhan terus terjadi di istana. Sukcho memperingatkan Kepala Qasim bahwa para korban terkait dengan kasus Ercet Hin 10 tahun lalu, menasihatinya agar berhati-hati. Ketika Kepala Qasim keluar, panah ditujukan padanya tetapi Sukcho menyadarinya, menyuruh tentara mengawal Kepala Qasim dan mengejar si pembunuh. Dalam pertarungan, si pembunuh terluka tangannya tetapi kepala pengawal istana muncul, mengalihkan perhatian dan membantu si pembunuh melarikan diri. Kepala pengawal istana melapor kepada raja bahwa Gagon telah mundur dengan aman. Dia bertanya apakah Gagon harus ditahan di istana karena dia berbahaya tetapi raja hanya meminta untuk diawasi ketat. Li Huin menemui Trang Uen Kuan, bertanya langsung apakah dia yang membunuh pelayan Trang Ye atau tidak dan dia terus terang mengakuinya karena saat itu ia marah pada Dami sehingga tidak sengaja membunuh orang untuk melampiaskan kemarahan. Setelah beberapa saat Trang Uen Kuan menyadari dirinya sedang dijebak oleh Li Huin, mengulur waktu agar Dami sempat menggeledah ruangan rahasianya. Terburu-buru kembali, Paman Trang Uen Kuan merasa lega melihat semuanya masih utuh tetapi ketika berbalik pedang, Dami sudah menempel di lehernya. Dami telah menemukan pedang yang ia gunakan untuk membunuh, dengan bukti yang cukup ia yakin akan membuatnya menebus dosa. Namun Trang Uen Kuan tetap keras kepala, menganggap nyawa seorang pelayan rendahan tidak pantas dipedulikan, tidak sebanding dengan statusnya yang mulia. Putra mahkota bertanya dengan tegas, jika nyawa pelayan tidak sebanding dengannya, lalu bagaimana dengan nyawanya dibandingkan dengan putra mahkota? Paman Trang Uen Kuan telah berkali-kali bersekongkol untuk menyakiti putra mahkota. Kejahatan itu cukup membuatnya tidak bisa melarikan diri. Takut di hadapan pedang putra mahkota, pamannya memohon ampun. Dami memerintahkan Trang Uen Kuan untuk datang ke makam pelayan, meminta maaf sendiri maka dia akan mengampuni nyawanya. Berita tentang Trang Uen Kuan yang berlutut meminta maaf di depan makam seorang pelayan dengan cepat menyebar ke seluruh istana. Raja dan Nifi marah, menganggap tindakan Dami telah merusak kehormatan keluarga kerajaan.
Dami dengan tenang menjelaskan, dia hanya mengikuti ajaran ayahnya untuk mencintai dan melindungi rakyat, hal yang harus dilakukan oleh seorang putra mahkota. Namun Kepala Qasim dengan dingin memperingatkan Dami agar tidak bermimpi menjadi penguasa yang bijaksana. Rakyat di mana-mana sedang membicarakan masalah ini, tetapi mereka merasa sangat puas ketika putra mahkota berani menghukum keluarga kerajaan demi rakyat jelata. Ci Un khawatir dia akan dihukum, meskipun bersembunyi sampai sejauh ini. Bayangan Dami selalu ada di pikirannya. Tidak lama kemudian, jenazah Trang Un Kuan ditemukan di tepi sungai, disertai surat wasiat. Di dalamnya tertulis bahwa ia tidak tahan menanggung penghinaan dari putra mahkota sehingga bunuh diri. Sebelumnya, Gusan Kuan telah menyerahkan surat kepada Kepala Jenderal, meminta untuk diteruskan kepada keponakannya, yang menjabat sebagai kepala pengurus di Sungkin Kuan untuk memprovokasi para cendekiawan Konfusianisme. Tindakan Dami dianggap bertentangan dengan 3 kewajiban dan 5 hubungan dasar Konfusianisme, menyebabkan para cendekiawan marah menuntut raja untuk mencabut gelar putra mahkota Dami. Raja mencurigai Kepala Jenderal berada di baliknya karena jika putra mahkota dilengserkan, putra ratu yang juga cucu Kepala Jenderal akan menjadi pewaris tahta. Tiba-tiba, Kepala Qasim menerobos masuk, menampar wajah Kepala Jenderal, memerintahkannya mengusir para cendekiawan dan meminta raja untuk mengerahkan pasukan melindungi putra mahkota. Teriakan para cendekiawan bergema di seluruh istana. Bok NG dan THNG Chung Kim gemetar ketakutan. Namun Dami tetap merasa dirinya tidak salah, karena selama ini dia selalu hidup menahan diri seperti itu, tetapi kali ini dia ingin bangkit membela keadilan dan kebenaran. THNG Chung Kim meneteskan air mata, mengatakan jika TN Chung NNG masih hidup, dia pasti akan mendukung Dami tanpa syarat, bangga karena dia melakukan hal yang benar. Malam itu, Li Huin menemui Dami, mengakui bahwa sejak pertama kali bertemu, ia sudah tahu Dami bukan putra mahkota yang sebenarnya. Melihat Dami harus memaksakan diri menyembunyikan identitasnya sebagai wanita, ia terharu dan memutuskan untuk melindunginya. Jika Dami dilengserkan, dia akan berada dalam bahaya, dan jika identitasnya terbongkar, nasibnya juga tidak akan lebih baik. Li Huin memberinya sepasang sepatu bot dan menyatakan keinginannya agar Dami meninggalkan tempat ini, menjalani kehidupan yang dia inginkan. Menjelang tengah malam, Dami berdiri di depan cermin, ragu-ragu lalu memakai sepatu bot dan melangkah pergi tanpa menyadari bahwa raja diam-diam mengamati dari jauh. Namun raja tetap diam tanpa berkata apa-apa dan perlahan menutup pintu lalu pergi. Baru setelah Qasim istana di luar memberi salam kepada raja, Dami terkejut menyadari sosok yang baru saja muncul. Dia terkejut melihat ke bawah ke sepatu bot, mengerti bahwa semuanya telah terbongkar. Raja mengeluarkan dekret mencopot putra mahkota, membuat para menteri memohon untuk mempertimbangkan kembali. Dami bertanya kepada ayahnya apakah keputusan ini terkait dengan pamannya. Raja mengungkapkan bahwa dia sudah tahu Dami adalah seorang putri bahkan sebelum ibunya meninggal. Mengingat percakapan antara ibu dan anak serta permintaan terakhir TN Chung NNG untuk melindunginya, ia merahasiakan ini dan bertanya apakah Dami memiliki dendam. Dia menjawab sebagai putra mahkota tidak, tetapi sebagai seorang anak, dia pernah menyalahkan raja karena meninggalkannya. Dami bertanya jika waktu bisa diputar kembali, apakah dia akan mengubah keputusannya, tetapi raja tidak menjawab, hanya mengizinkannya keluar istana menjalani kehidupan yang diinginkannya. Ci Un khawatir tentang Dami sehingga malam itu dia menyelinap masuk istana. Saat ini, semua orang menjauhi istana timur, hanya Ci Un yang mengabaikan bahaya dan datang ke sana. Melalui gerbang rahasia, Ci Un diam-diam mengikuti. Ketika Dami berbalik, melihat kekasih yang dia rindukan muncul di depannya seperti mimpi. Ci Un memeluk erat Dami mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia akan tetap tinggal untuk melindunginya. Dia tidak bisa menahan perasaannya, memberikan ciuman hangat kepada Dami. Ci Un ingin membawa Dami meninggalkan istana, melarikan diri bersama, tetapi dia tidak bisa ikut dengannya. Dia berharap Ci Un akan mengikuti jalannya sendiri dan hidup bahagia. Ini adalah permintaan terakhir Dami untuk Ci Un. Sukcho datang melapor kepada Kepala Qasim bahwa pasukan Kepala Jenderal sedang berkumpul di dekat gunung, tempat banyak perlengkapan militer telah dipindahkan. Kepala Qasim menjawab bahwa raja telah menaruh keserakahan di tempat yang salah karena putra mahkota dicopot gelarnya dan hari ini akan meninggalkan istana. Dia memberikan sebotol bubuk obat kepada Sukcho, memerintahkan untuk mengawal putra mahkota ke tempat yang aman. Dami akan segera kembali ke istana. Sebelum berangkat, Dami bertemu dengan adik tirinya dan berpesan bahwa mulai sekarang dia harus pindah ke istana. Namun Ci Un ragu-ragu ingin meminta maaf kepada Dami, tetapi dia sama sekali tidak menyalahkannya. Bagaimanapun juga ini adalah satu-satunya adik laki-lakinya. Dia mengajarkan Ci Un jika ingin hidup di istana harus menjadi percaya diri, kuat, dan selalu mengangkat kepala tinggi-tinggi. Setelah itu dia ingin pergi untuk meminta restu ayah raja untuk terakhir kalinya, tetapi raja menutup pintu dan tidak mau bertemu. Meskipun demikian, Dami tetap membungkuk hormat di depan gerbang istana untuk berpamitan. Kepala pengawal istana masuk, melapor kepada raja bahwa semuanya telah diatur.
Raja mempercayakan Dami untuk dilindungi olehnya. Bertahun-tahun lalu, kepala pengawal istana lah yang menyembunyikan rahasia tentang Dami. Dia meminta maaf karena telah melakukan kejahatan menipu Raja, tetapi Raja malah berterima kasih kepadanya karena merahasiakan hal ini. Berkat itu Dami bisa hidup aman sampai sekarang. Dami tiba di gerbang istana, berpamitan dengan para pejabat tinggi, mengira kepala Qasim akan marah tetapi tanpa disangka dia malah tenang mendoakannya pergi dengan selamat dan segera kembali. Bok Ng menyadari dalam rombongan pengiring tidak ada Gagon, tetapi karena waktu mendesak mereka segera menunggang kuda berangkat. Li Huin dan Suk Cho bertugas mengawal Dami sepanjang perjalanan. Namun, sebelum itu, Ji Un telah mendahului. Mengetahui Dami menyukai bunga merah, ia mengikatkan potongan-potongan sutra merah pada pohon-pohon di pinggir jalan. Dami segera mengenali ini sebagai jejak Ji Un. Mendongak, ia melihatnya di lereng bukit, masih terburu-buru mengikat lebih banyak sutra. Dami mengikat sepotong sutra di pergelangan tangannya sebagai jawaban untuknya. Saat berjalan, Ji Un menemukan sekelompok orang yang menyergap di bukit. Ia hendak bertindak tetapi mendengar mereka berbicara dan baru tahu bahwa itu adalah tim pengawal putra mahkota, bukan pembunuh. Tiba-tiba, Li Huin memerintahkan untuk berhenti agar Dami bisa beristirahat, lalu ia menyuruh Sanggum Kim dan Bok Dong untuk mengambil air. Suk Cho menentang, menyatakan bahwa hanya perlu berjalan sedikit lagi untuk mencapai lembah dengan mata air, dan berhenti di sana terlalu berbahaya, tetapi Li Huin bersikeras untuk tinggal. Tepat pada saat itu, kepala pengawal istana berpura-pura menjadi pembunuh, menyandera Dami. Tim pengawal segera mengambil posisi bertarung. Kepala pengawal istana berbisik di telinga Dami bahwa ia diutus oleh raja untuk membawanya pergi. Setelah mengatakan itu, ia menariknya dan melarikan diri. Sejak awal Li Huin juga terlibat dalam masalah ini, sehingga ia sama sekali tidak mengejar tetapi kembali ke rombongan. Sementara itu, Suk Cho membawa busur dan mengejar, menembak terus-menerus tetapi tidak mengenai. Ketika panah hampir menusuk kepala pengawal istana, Ji Un tiba-tiba melesat keluar dan menghalanginya. Melihat Ji Un, Suk Cho tertegun tetapi tetap bertekad untuk membawa putra mahkota yang pasti akan kembali ke istana. Selanjutnya, ia memerintahkan untuk menggeledah hutan, bertekad menemukan putra mahkota. Kepala pengawal istana membawa Dami ke tempat yang aman, menyerahkan hadiah dari raja, satu set gaun dan surat. Dalam surat itu, raja mengungkapkan penolakannya untuk mengangkat Dami sebagai putra mahkota karena tahu ia adalah seorang wanita, tetapi ketabahannya membuatnya terkejut. Ia membangun kekuatan untuk melawan kepala Qasim untuk melindunginya ketika ia naik tahta. Raja merasa bersalah atas keputusannya, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia memanggilnya Vi, nama saudara laki-lakinya, dan memutuskan untuk membiarkannya meninggalkan istana untuk hidup damai. Itulah hal terakhir yang ia lakukan untuk putrinya. Dami menangis terseduh-seduh saat memahami perasaan ayahnya. Kepala Qasim mencibir raja karena meninggalkan putrinya, mengkritik pemilihan putra mahkota, tetapi raja menjawab akan menobatkan putra ratu. Secara tersirat menahan kepala Qasim. Suk Cho melacak Dami, menemukannya menyamar sebagai wanita di kapal. Ji Un muncul, berpura-pura memanggil Dami sebagai istrinya, membantunya lolos dari pemeriksaan. Di dermaga, Ji Un bercanda akan menafkahi Dami jika ia tidak terbiasa hidup di luar istana. Ketika Dami hendak mengungkapkan rahasianya, Suk Cho menyusul, bawahan menembakkan panah dan mengenai lengannya. Ibunya pernah membunuh. Ji Un menarik Dami bersembunyi di hutan, mengobati luka dan terkejut saat mengetahui ia adalah wanita. Rahasia yang ingin ia katakan. Meskipun sangat terkejut saat melihat Dami kesakitan karena luka, Ji Un dengan lembut membalutnya. Setelah membantunya mengenakan pakaian kembali, ia diam-diam mengumpulkan ranting kering dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri dari dinginnya malam hutan. Sementara itu, Suk Cho telah menangkap kepala pengawal istana dan menginterogasinya dengan segala cara tentang tempat persembunyian Dami. Tepat pada saat itu, kabar dari bawahan datang bahwa ada orang melihat pasangan mencurigakan di dalam hutan. Tanpa ragu, Suk Cho segera memimpin pasukan mencari tetapi hanya melihat darah Dami di dalam hutan. Di alur cerita lain, Gaon menyelinap ke istana, menghadapi raja untuk menanyakan mengapa ia menyuruh kepala pengawal istana untuk mengawasinya dan melindunginya. Raja menatapnya dekat, bertanya apakah membunuh semua musuh akan menyelesaikan segalanya. Ternyata Gaon adalah putra Rukseon di masa lalu, yang dieksekusi karena ingin memotong sayap raja. Ia mengatakan jimat yang tergantung di pedang Gaon adalah tanda janji di masa lalu bahwa ia dan Rukseon akan membangun negara yang damai bersama. Masing-masing menyimpan setengah jimat. Tapi sekarang, ia tidak hanya melanggar janjinya tetapi juga kehilangan teman-teman dekatnya, menjadi raja yang tidak berdaya. Tepat pada saat itu, Sang Seon muncul. Tangannya memegang sekotak bubuk hijau yang ia tuangkan diam-diam ke dalam mangkuk obat yang diserahkan kepada raja. Melihat raja meminumnya sampai habis, Sang Seon berdiri di sana dengan tubuh gemetar ketakutan. Sebelum hampir pergi, raja menunjukkan makam ayahnya terletak di belakang gunung. Namun, Gaon baru saja pergi sebentar,
tangisan duka bergema dari istana, raja telah mangkat. Tetapi Dami yang jauh di luar sana masih belum tahu apa-apa. Ia masih meringkuk dalam pelukan Ji Un. Sementara itu, kepala pengawal istana memanfaatkan kelengahan penjaga, melepaskan diri, menyerang mereka dan bermaksud melarikan diri. Tepat pada saat itu, Li Huin muncul, melepaskan ikatan pada dirinya dan bersama-sama pergi mencari Dami, sedangkan di sisi ini ia sedang berjalan-jalan santai di kota bersama Ji Un, luka di lengannya berdarah, membasahi pakaian. Karena itu Ji Un membelikan pakaian pria untuk dipakai Dami sementara. Saat melewati sebuah kios perhiasan, ia melihat matanya melirik barang-barang berkilauan, penuh penyesalan. Oleh karena itu, ia menyuruhnya berdiri di sana menunggunya, agar ia bisa membelikan sebuah tusuk konde untuknya. Namun hanya dalam waktu singkat itu, Dami telah ditemukan dan dibawa ke tempat Sukcho, bahkan Kepala Qasim juga ada di sana. Ia mengumumkan berita bahwa raja telah wafat, meminta ia segera kembali ke istana. Ketika Ji Un kembali tetapi tidak melihat Dami dimanapun, ia mendengar penduduk desa gempar tentang kematian raja, ia baru mengerti semuanya. Di istana, tabib kerajaan memeriksa raja dan memastikan ia diracun. Semua orang gempar karena tahta masih kosong, posisi putra mahkota belum ditetapkan sehingga mendesak Ibu Suri segera membuat pilihan terakhir. Saat ini Kepala Qasim telah membawa Dami kembali ke istana. Melihat papan roh ayahnya, ia baru benar-benar percaya bahwa ia telah pergi selamanya. Perang memperebutkan tahta resmi dimulai. Jenderal meminta Ibu Suri segera menangani putra mahkota dan Kepala Qasim. Sebaliknya Kepala Qasim sangat yakin Dami akan naik tahta karena ia menuduh jenderal dan ratu telah bersekongkol menjatuhkan putra mahkota, meracuni raja untuk mendukung Ji Un naik tahta. Jenderal menyadari dirinya dalam posisi lemah lalu mencari cara bersekutu dengan Gu Sanggan yang pernah mengusulkan menggunakan sarjana untuk menggulingkan putra mahkota. Tetapi Gu Sanggan berbalik, menyangkal segala keterlibatan, menegaskan semuanya adalah ulah jenderal sendiri. Di istana, Ji Un hanya bersembunyi di sudut, menangis diam-diam. Dami datang duduk di sebelahnya menghibur, jika sedih maka menangislah dengan bebas di hadapannya. Dua ayah dan anak jenderal melihat situasi genting sehingga secara naluriah ingin memobilisasi pasukan pribadi, tetapi belum sempat melakukan apa-apa. Kepala Qasim sudah menyerbu masuk dan memerintahkan tentara menangkap mereka berdua karena pengkhianatan. Setelah jenderal dan ratu ditangkap, Ji Un juga dibawa pergi. Melihat adik raja diseret pergi, Dami sedih menyadari bocah itu terseret dalam konspirasi ibunya dan kakeknya. Tetapi tahta tidak boleh kosong dan hanya Dami yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris. Kepala Qasim memaksa Dami naik tahta tetapi ia menolak, mengklaim ia telah digulingkan sehingga orang yang paling cocok adalah Ji Un. Namun Kepala Qasim mengancam akan membunuh kepala pengawal istana, memenggal Bok Dong dan Sanggung Kim, menjadikan Ji Un budak agar ia hidup dalam kesengsaraan seumur hidup untuk memaksanya setuju. Ia menasihati bahwa jika ingin melindungi orang-orang terkasih, ia harus memegang kekuasaan. Di luar, Sukcho sudah menunggu untuk menginterogasi Ji Un mengapa ia berani membawa Dami melarikan diri, tetapi saat ini ia tidak peduli apa-apa lagi dan hanya ingin menemuinya. Dami mengunjungi Ji Un di penjara. Bocah itu menangis, bertanya apakah kakek dari pihak ibu benar-benar mencelakai raja. Ji Un mengakui bahwa sebagai adik putra mahkota, ia selalu hidup dalam ketakutan, khawatir akan merebut posisi kakaknya. Ia menyesal tidak menyadari ambisi ibu dan kakeknya lebih awal. Di sini Dami baru menyadari bahwa tidak hanya ia yang menderita saat tinggal di istana, tetapi banyak orang juga menderita karenanya. Ia menghadap raja dan berjanji tidak akan membiarkan Ji Un mati. Setelah berpikir matang, Dami memutuskan pasrah naik tahta sebagai boneka Kepala Qasim, hanya meminta ia mengampuni nyawa Ji Un dan orang-orangnya. Ji Un menyelinap ke istana menyerang para prajurit yang berjaga, dan akhirnya bertemu Dami. Ia khawatir dengan luka dan keadaannya, tetapi Dami hanya bisa meminta maaf. Segera setelah itu, Dami resmi melakukan upacara penobatan menjadi kaisar. Ji Un gelisah karena luka Dami, hatinya semakin cemas karena ia harus dirawat di istana dan tidak nyaman melepaskan pakaian untuk mengobati luka. Karena itu, Ji Un meminta bantuan ayahnya agar ia bisa masuk ke istana sekali lagi untuk melayani kaisar. Kali ini, Sukcho merasa Ji Un tidak cocok di istana, tetapi Ji Un sudah bertekad, demi Dami ia rela mengubah dirinya. Lalu, Ji Un melangkah masuk ke istana dan menemui Dami. Ia mengatakan padanya bahwa ia hanya akan tinggal paling lama 2 bulan, sampai lukanya benar-benar sembuh ia akan pergi. Ji Un kembali bekerja di perpustakaan, setiap hari bolak-balik antara akademi dan kediaman kaisar untuk mencatat dokumen. Setiap kali membawa dokumen, Ji Un menyempatkan mengganti perban lukanya. Sukcho diam-diam mencegah tabib kerajaan untuk menanyakan situasi Dami, baru tahu bahwa ia sama sekali tidak membiarkan tabib di istana mengobatinya. Bahkan mereka tidak tahu ia terluka. Setelah Dami naik tahta,
Hagong, putri menteri perang dan juga orang kepala Qasim, dipindahkan untuk tinggal di istana. Meskipun belum menikah, ia secara diam-diam dianggap sebagai ratu masa depan. Meskipun calon ratu, Hagong tetap mempertahankan sikap polos, ceria, dan tanpa beban. Sementara itu, kepala Qasim mendesak kantor astronomi memilih tanggal baik untuk malam pertama kaisar dan ratu. Bokdong dan Li Huin telah menyuap secara rahasia untuk menunda hal ini berkali-kali. Kepala kantor astronomi berada dalam posisi sulit, tidak bisa menunda lebih lama lagi sehingga berniat melarikan diri tetapi bertemu kepala Qasim. Ketika ditanya tentang tanggal malam pertama, ia melihat tatapan memohon Bokdong dan Li Huin, lalu mengatakan bahwa keberuntungan bulan ini tidak baik, dan yang belum selaras. Saat ini, kepala Qasim telah memanipulasi pemerintahan, mengusir jenderal ke perbatasan dan Gusanggan juga akan dipindahkan ke daerah terpencil. Sementara Dami hanya tahu ketika ia naik tahta, ia benar-benar telah menjadi boneka di tangan kepala Qasim. Ia menasihati Dami untuk menyerahkan urusan pemerintahan yang merepotkan padanya, dan ia hanya perlu fokus melahirkan keturunan. Akhirnya, kepala kantor astronomi menemukan tanggal malam pertama. Ketika Hagong tahu hari malam pertama adalah hari ini, ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sebaliknya suasana di sekitar Dami sangat tegang. Mereka telah mencoba segala cara untuk menunda, tetapi hari itu akhirnya tiba. Dami tahu ia tidak bisa terus menghindar, masalah ini cepat atau lambat harus diselesaikan. Ia berdiri ingin mencari Hagong tetapi di jalan ia bertemu Jiun dan ia juga sudah tahu tentang malam pertama Dami. Di Istana Ratu, Dami tidak ingin membohongi Hagong, mengatur tidur terpisah dengan 2 set selimut, menekankan bahwa ini bukan penghinaan dan berharap ia merahasiakannya. Hagong sedih, diam-diam menangis. Sukcho mencurigai Jiun karena kurangnya catatan pengobatan untuk yang mulia, mempertanyakan tentang dia dan Dami. Setelah Dami naik tahta, kepala pengawal istana dilarang masuk ke istana, gaon menghilang, sementara Sukcho mengikuti Dami dan menemukan bekas jarum di belakang lehernya. Masalah logistik militer di Provinsi Hamin yang terus-menerus kurang dibahas di perpustakaan, kemungkinan seseorang telah menggelapkan atau menggunakan kapal pengangkut untuk tujuan pribadi, dengan sengaja memotong jatah makanan. Satu-satunya orang yang berhak mengendalikan kapal pengangkut adalah kepala Qasim. Saat menyerahkan dokumen, Jiun melihat Dami berjalan bersama Bokdong dan menemukan Dami diam-diam bertemu dengan kepala pengawal istana. Sebenarnya Dami tidak rela menjadi boneka kepala Qasim sehingga ia mengutus orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Ia dan kepala pengawal istana menemukan kepala Qasim menggunakan kapal pengangkut untuk memindahkan senjata. Tampaknya ia memanfaatkan menteri urusan militer untuk memelihara pasukan. Meskipun sudah naik tahta, Dami tidak berani berhadapan langsung dengan kepala Qasim tetapi untungnya ia juga tidak mencurigainya. Jika ia dapat menemukan bukti kepala Qasim memelihara pasukan dan meracuni mendiang raja, ia dapat menggulingkannya. Untungnya Jiun sigap menariknya melarikan diri. Sukcho menunggu kepala pengawal istana, orang yang pernah seperti saudara tetapi kini masing-masing memilih jalan berbeda. Kepala pengawal istana bertanya kepada Sukcho, kepala Qasim menghalangi petisi, mencopot menteri yang berseberangan, memenjarakan sarjana, otoriter dan menyalahgunakan kekuasaan. Apakah Sukcho menyesal memilih berada di pihaknya? Sukcho menjawab bahwa ia tidak menyesal karena tidak punya pilihan lain. Hanya kepala pengawal istana yang berasal dari keluarga bangsawan yang bisa memilih jalan lain. Kali ini, karena persaudaraan masa lalu Sukcho membiarkan kepala pengawal istana pergi. Luka Dami hampir sembuh sehingga Li Huin datang menemuinya. Berterima kasih pada Jiun karena telah merawat Dami dan mengatakan bahwa Jiun adalah satu-satunya orang yang ia percayai. Jiun mengerti Li Huin sudah tahu rahasia Dami sejak lama dan ia telah mengakui cinta tak berbalasnya pada Dami tetapi tidak berani mendekat karena takut membahayakan dirinya. Ia menasihati Jiun memutuskan hubungan dengan Dami sebelum terluka lebih dalam. Keesokan harinya, Jiun tanpa sengaja mendengar kepala Qasim berbicara dengan menteri urusan militer tentang kapal pengangkut. Teringat Dami sedang menyelidiki masalah ini. Ia menemukan buku catatan pengangkutan, tahu Dami membutuhkannya untuk menghindari kecurigaan sehingga Jiun meminta tabib istana memberikannya kepada Dami. Data pengiriman logistik militer ke Hamin memiliki selisih besar dengan yang dilaporkan. Dami mendengar percakapan antara Jiun dan tabib utama baru mengerti perasaan cintanya padanya. Sukcho mencurigai bekas luka di belakang leher Dami sehingga ia bertanya pada tabib kerajaan apakah ada cara akupuntur yang dapat membuat seseorang berhenti bernapas sementara. Tabib kerajaan membenarkan hanya perlu memblokir pembuluh darah di belakang leher akan membuat mereka berhenti bernapas sebentar. Sukcho teringat gadis kecil yang pernah ia bunuh di masa lalu.
Lalu ia melihat Dami dan Ji-un saling berciuman mesra. Sebuah dugaannya mengerikan, ia berpikir Dami mungkin gadis kecil itu dan putra mahkota yang sebenarnya telah mati di tangannya. Namun Sukcho tetap tidak mengatakan apa-apa dan menunggu Ji-un kembali, menawarkan untuk berduel pedang dengannya seperti dulu. Setelah itu ia sengaja menyinggung bahwa dulu Ji-un ingin belajar pedang adalah untuk melindungi seorang gadis. Jadi apakah ia sudah menemukan orang itu? Ji-un pura-pura diam dan berkata pada ayahnya bahwa ia sudah lama meninggal. Malam wafatnya mendiang raja, Gaon melihat Sangseon buru-buru meninggalkan istana, membuntutinya dan menemukan ia menggantung diri. Gaon mendatangi rumah istri Sangseon, Nyonya Gyu memohon ampun karena salah mengira ia adalah orang kepala Kasim. Ia mengungkapkan Sangseon bersembunyi dari kepala Kasim dan 10 tahun lalu untuk membalas budi. Sangseon memindahkan surat Rukseon yang menyebabkan ia dituduh pengkhianatan dan dipenggal. Gaon marah saat tahu Rukseon adalah ayahnya dan kepala pengawal istana tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Para sarjana berkumpul di gerbang istana, menentang kepala Kasim yang memanipulasi pemerintahan dan korupsi, menuntut pencopotan jabatannya. Kata-kata mereka membuatnya kesal tetapi Dami berpendapat mereka hanya berbicara mengikuti hasutan orang lain sehingga ia tidak terlalu peduli. Namun, jika masalah ini menyebar, pasti akan menambah beban bagi kepala Kasim. Oleh karena itu, ia mengusulkan mengundang Menteri Personalia kembali ke istana untuk menyelesaikannya akan menenangkan para sarjana. Kepala Kasim berpendapat Menteri Personalia kurang memiliki ambisi politik, mengundangnya kembali juga tidak ada gunanya tetapi Dami tetap mengutus orang menjemputnya saat Menteri Personalia sedang pulang kampung mengajar. Begitu kembali, ia terus terang mengatakan kepada Dami bahwa ia tidak harus selalu berada di pihaknya. Jika Kaisar mengambil jalan yang salah, ia akan memilih kebenaran dan menentangnya dengan tegas. Inilah alasan ia menginginkannya kembali ke istana ketika kepala Kasim mendominasi, membutuhkan orang yang jujur untuk menyeimbangkan. Ia memberinya buku catatan tentang kapal pengangkut, di dalamnya ada pelanggaran Menteri Urusan Militer, menyerahkannya untuk diselesaikan sebagai tugas pertamanya. Ji-un, sebagai juru tulis, mencatat semua tindakan Kaisar, tetapi ia dan Dami bekerja dengan sangat baik. Mengetahui ambisi dan niat balas dendam Dami, Ji-un ingin membantunya tetapi Dami khawatir ia akan terlibat, memintanya berjanji untuk berhenti ketika diperlukan. Menteri Personalia menyelidiki kasus kapal pengangkut, menemukan logistik militer disembunyikan di rumah Menteri Urusan Militer dan ia segera menyegel tempat itu. Awalnya, Menteri Urusan Militer menyangkal kejahatannya tetapi ketika Dami bertindak, ia panik dan mengakui kepala Kasim ada di belakangnya. Dami bertanya apakah ia ingin mengkhianati kepala Kasim. Dalam situasi serba salah, Menteri Urusan Militer memohon belas kasihan. Dami menunjukkan bahwa ia menggunakan kapal pengangkut untuk membawa senjata, berjanji akan memberikan keringanan hukuman jika ia menyebutkan nama pedagang yang memasok senjata kepada kepala Kasim. Kehabisan akal, Menteri Urusan Militer terpaksa mengaku. Malam itu, mengetahui masih ada satu kiriman senjata yang belum dipindahkan, kepala Kasim memerintahkan untuk membakarnya. Ia mencari Dami dan bertanya apa yang ia rencanakan. Dami dengan keras mengatakan Menteri Personalia menemukan Menteri Urusan Militer menggelapkan logistik militer, merusak reputasi kepala Kasim dan ia bertindak untuk melindunginya. Kepala Kasim menjawab bahwa Menteri Urusan Militer adalah orangnya, jika dihukum juga harus ia yang melakukannya, sekaligus memperingatkan Dami agar tidak melanggar lagi. Bersamaan dengan itu, Ji-un memimpin rekan-rekannya menyalin dokumen di malam hari, menyebar ke seluruh negeri daftar kejahatan Menteri Urusan Militer. Semalam, rumor menyebar kemana-mana. Tidak dapat memadamkannya, Kepala Kasim mengajukan petisi menuduh Menteri Urusan Militer jatuh ke dalam rencana berantai Dami. Ia terpaksa menyingkirkan orang kepercayaannya. Rencana satu anak panah membunuh 2 burungnya juga berhasil. Kepala pengawal istana tahu Gaon adalah putra Rukseon sehingga ingin bekerja sama dengannya, percaya bahwa bersama-sama mereka dapat mewujudkan dunia ideal Rukseon. Malam itu, Gaon menyelinap ke istana tanpa sengaja melihat Dami mengenakan pakaian dalam wanita. Ia langsung berubah pikiran, menutup pintu dan diam-diam pergi. Tiba di makam ayahnya, Gaon menyatukan setengah jimat yang tersisa dengan setengah pedang, bertekad akan melaksanakan keinginan terakhirnya. Karena itu, kepala pengawal istana membawanya menemui Dami dan memperkenalkan nama aslinya adalah Kim Eun-seo. Gaon berlutut mengakui bahwa bertahun-tahun yang lalu, ia adalah pembunuh yang menyerangnya di tempat berburu karena ingin mendekati putra mahkota untuk membunuh mendiang raja. Kini ia sudah tahu kebenaran siapa pelaku pembunuhan ayahnya sehingga ingin bekerja sama dengannya. Gaon juga membawa kabar penting bahwa malam mendiang raja diracun, ia adalah saksi yang melihat semuanya.
Dami bertanya mengapa ia yang sudah meninggalkan istana bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu mengapa kembali. Gaon menjawab bahwa mendiang raja dan Rukseon membelah jimat sebagai janji. Ayahnya meninggal secara kejam oleh kepala Kasim Buan. Visi mereka tentang dunia ideal adalah sama dan Gaon ingin menyelesaikan keinginan terakhir keduanya. Ketika Ji Un berada di perpustakaan, ia tidak sengaja menemukan sebuah buku kecil yang mencatat fenomena tidak normal setelah mendiang raja mangkat. Menurut catatan itu, 1,5 hari setelah wafat, jenazah mendiang raja menunjukkan tanda-tanda bengkak lalu berubah menjadi hitam, didiagnosis terkena racun bunga bulso. Namun Ji Un ingat jelas dalam buku medis tercatat, jika keracunan bunga bulso tubuh akan bereaksi segera, bukan setelah 1,5 hari baru muncul gejala. Meragukan dugaannya, Ji Un mendatangi kantor tabib istana untuk mencari dokumen terkait. Sementara itu, kepala pengawal istana menyelinap ke kelompok pedagang untuk menyelidiki. Hampir ketahuan, ia buru-buru kembali ke istana dan segera melapor kepada Dami bahwa ia tidak menemukan catatan transaksi senjata apapun di kelompok pedagang. Ia menduga dokumen-dokumen ini mungkin telah disembunyikan di markas pasukan pribadi di Jeon. Karena itu, kepala pengawal istana mengusulkan untuk pergi ke sana sendiri untuk memeriksa. Ia juga berpesan bahwa jika Dami perlu mengirim pesan mendesak, suruh saja Gaon. Saat ini, Bok Dong sedang berdiri di luar menikmati angin tetapi ketika Sucu bertanya, Bok Dong mengelak dan mengatakan tidak ada apa-apa. Kecurigaan muncul, Sucu diam-diam mengamati dan melihat Dami pergi. Ia sempat berpikir untuk mengambil kesempatan ini melenyapkan Dami, tetapi niat itu cepat-cepat diurungkan. Ji Un baru saja meninggalkan kantor tabib istana dan tiba-tiba melihat ayahnya muncul, tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, kepala Kasim ingin mengatur pernikahan untuk Chun dan Ji Un maupun Sucu tidak punya pilihan lain selain menurut. Selain itu, kepala Kasim juga menyebutkan insiden penyusupan ke kelompok pedagang malam sebelumnya dan memerintahkan Sucu pergi ke Jeon untuk membawa kembali semua buku catatan yang bisa dijadikan bukti. Sementara itu, Ji Un masih tidak bisa melupakan pemandangan malam tadi ketika ayahnya hampir membakar Dami hidup-hidup. Karena itu, ketika menyerahkan petisi Ji Un linglung dan berbohong bahwa ia kurang tidur sehingga ia terganggu. Chun masuk ke istana mencari Hagong dan kebetulan bertemu Ji Un dan Dami. Hagong tahu Chun diam-diam menyukai Ji Un sehingga ia sengaja mengatakan ingin menanyakan sesuatu pada Ji Un dan mengundangnya ke istananya. Dami mendengarnya dan merasa tidak senang karena ia tahu jelas perasaan Chun terhadap Ji Un. Bok Dong melihat isi hati Dami sehingga ia berinisiatif menawarkan diri untuk pergi ke istana ratu sebagai gantinya untuk menyelidiki. Di istana, Dami tidak sengaja bertemu Li Huin. Ia menyatakan keinginannya agar ia tidak menjaga jarak terus menjadi teman dekat. Li Huin mendengarnya dan merasa bingung, mengeluarkan cincin yang ingin ia berikan kepada Dami tetapi belum bisa memberikannya karena tidak tahu apakah di masa depan masih ada kesempatan atau tidak. Sementara itu, Gu Sanggan ditugaskan ke daerah terpencil untuk memindahkan plasenta. Di ruang bersalin, seorang bawahan tanpa sengaja memecahkan wadah plasenta Dami, memperlihatkan 2 tali pusar yang saling melilit, tanda yang hanya ada pada janin kembar. Gu Sanggan menemukan rahasia besar ini dan mengundang paman, yang sebelumnya menemukan mayat di bawah gunung, untuk bertemu. Ternyata, setelah dipaksa oleh Dami untuk meminta maaf kepada keluarga bangsawan Soeun, Gu Sanggan mendatangi paman, berjanji akan membantu menyelesaikan masalah. Dialah yang merencanakan agar para sarjana menuntut penggulingan putra mahkota. Saat ini, kepala pengawal istana tiba di Jeon, menyusup ke markas dan menemukan buku catatan rahasia tentang transaksi senjata. Saat pergi, ia dihadang oleh Sukcho. Tidak ada lagi rasa persahabatan lama, Sukcho menyerang. Di tengah perdebatan, kepala pengawal istana bertanya apakah Sukcho pernah menyesal mengabdi pada kepala Kasim, yang membuatnya sedikit ragu. Dalam pergulatan, kepala pengawal istana menjatuhkan buku catatan, keduanya berebut. Sukcho menebas lengannya, tetapi Gaon tepat waktu muncul menyelamatkan nyawa kepala pengawal istana. Keduanya cepat-cepat melarikan diri tetapi masih dikejar oleh bawahan Sukcho hingga ke tebing. Kehabisan jalan keluar, kepala pengawal istana berpura-pura menyerahkan buku catatan kepada Sukcho lalu tiba-tiba memberikannya kepada Gaon, menyuruhnya melompat dari tebing untuk melarikan diri. Tinggal menghadapi musuh, kepala pengawal istana tertembus ribuan anak panah, langsung jatuh. Sukcho berteriak memanggil namanya. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dahulu, keduanya adalah teman dekat, berlatih pedang bersama, bertarung bersama, tetapi kini masing-masing memilih jalan yang berbeda, menjadi musuh. Ji Un menyelidiki racun yang terkait dengan kematian mendiang raja, menemukan gejala cocok dengan Turang Cho, bukan bunga bulso. Ia melapor kepada Dami bahwa Turang Cho langka, melacak sumbernya dapat memperjelas kasus tersebut. Gaon kembali, melaporkan kepala pengawal istana gugur, tetapi berhasil melindungi buku catatan. Semua orang mengucapkan selamat tinggal di makam kepala pengawal istana.
Setelah itu Dami dan Ji-un tetap di sana. Dami merasa berat hati. Ji-un menghibur bahwa tekad yang kuat akan membuat segalanya jelas. Saat keduanya bersiap untuk pergi, tanpa diduga bahaya mengintai. Gu Sanggan dan paman diam-diam kembali ke ibu kota setelah menemukan rahasia tentang si kembar. Gu Sanggan teringat perkataan Li Huin bahwa Dami seolah berubah menjadi orang lain. Paman juga teringat saat berburu ketika rambut Dami terlepas, ia memang terlihat seperti seorang gadis. Mereka curiga putra mahkota yang asli telah digantikan. Untuk memverifikasi, paman mengintai di rumputan dekat sana dan sekelompok pembunuh menyerang. Di tengah pertempuran, Dami tanpa sengaja menarik jatuh topeng pria berpakaian hitam dan menemukan paman masih hidup. Pada saat Dami lengah, paman merobek pakaiannya. Chiun segera menyerbu untuk melindungi, tetapi paman mengambil keuntungan dari celah tersebut dan mencoba menyerang. Tepat pada saat kritis, Sukcho tiba-tiba menerobos masuk, menghalangi serangan pedang paman. Sukcho memerintahkan Chiun untuk membawa Dami pergi duluan sementara dia akan mengejar paman yang melarikan diri. Meskipun demikian, paman berhasil melarikan diri dan lari menemui Gu Sanggan untuk melapor. Karena tergesa-gesa, dia tidak sempat memastikan apakah Dami itu laki-laki atau perempuan. Berpikir kembali, paman ingat bahwa pada saat itu pakaian Dami telah dia robek dan reaksi pertama Chiun adalah segera memeluk Dami untuk melindunginya. Detail ini semakin membuat Gu Sanggan curiga bahwa raja saat ini mungkin adalah seorang wanita. Saat Li Huin mendengar berita tentang pembunuhan Dami, dia langsung meminta pendapatnya. Dami mengungkapkan bahwa dalang dibalik para pembunuh adalah paman, tetapi dia sudah meninggal dan Li Huin bertekad untuk menyelidiki masalah ini sendiri. Chiun mengatur agar Gaon tinggal di klinik medis lama untuk mengobati lukanya, sekaligus melacak sumber ramuan beracun. Meskipun Gaon pendiam, tubuhnya yang kuat membuat Dong Chi hampir terjatuh saat bertabrakan dengannya dan dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saat luka Gaon berangsur pulih, dia pergi menyelidiki Tolang Cho dan secara kebetulan melihat seorang pejabat besar datang untuk membeli ramuan. Di punggung tangannya terdapat bekas luka besar. Gaon teringat kembali hari kematian mendiang raja ketika jenazah kepala Kasim ditemukan. Dia samar-samar melihat sosok yang lewat dengan bekas luka serupa di punggung tangan. Pria ini mengenakan pakaian dari kantor medis kerajaan, pasti terkait dengan kematian mendiang raja. Gu Sanggan melaporkan kepada Ibu Suri tentang masalah plasenta kembar. Ibu Suri dengan tegas menolak spekulasinya dan meminta agar tidak diulangi untuk menghindari kecurigaan makar. Kali ini saat masuk ke istana, Gu Sanggan menyadari semuanya berjalan normal, membuktikan bahwa raja sengaja menyembunyikan serangan para pembunuh. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya dan senyum jahat muncul di bibirnya. Ayah Gu Sanggan adalah kakak mendiang raja yang seharusnya naik tahta jika tidak meninggal lebih awal. Karena itu, ia selalu mendambakan tahta, percaya bahwa dunia ini harus menjadi miliknya. Di istana, desas-desus tentang hubungan antara raja dan Chiun mulai menyebar. Beberapa pelayan istana bahkan melihat mereka kembali ke istana bersama di pagi hari. Pantas saja raja tidak tidur dengan ratu, ternyata ia menyukai pria. Seorang dayang yang mendengar hal ini segera berlari memberitahu Hagong. Larut malam, Hagong diam-diam bertemu Dami, mengungkapkan bahwa tabib kerajaan Gyeo adalah pembunuh kepala Kasim, dan menyarankan untuk mencari Tolang Cho di ruang obat untuk memverifikasi. Dami memutuskan untuk membuntuti Gyeo alih-alih langsung menangkapnya. Setelah Hagong pergi, Dami dan Chiun pergi ke ruang obat untuk memeriksa. Hagong datang mencari Dami tetapi mendengar dia sedang berjalan-jalan dan kebetulan melihat Bok Ng bersembunyi di dekat sana. Ketika Dami dan Chiun muncul, Hagong semakin percaya pada desas-desus bahwa Dami menyukai pria. Meskipun Dami mencoba menjelaskan, Hagong pergi, berpesan kepada dayang untuk menjaga rahasia. Dengan hati yang sakit, Hagong hanya berharap Dami akan memperlakukannya lebih baik, tetapi sekarang dia bingung harus berbuat apa. Ibu Suri juga mendengar desas-desus itu, mengingatkan Dami bahwa karena belum memiliki anaklah yang memicu gosip tersebut. Dia menasihatinya untuk tidak lagi mempertahankan Chiun di sisinya. Yang terbaik adalah menemukan cara untuk mengusirnya dari istana. Untuk meredam desas-desus, raja harus sering mengunjungi istana ratu dan segera melahirkan pewaris. Dami ingin menjelaskan kepada Hagong tetapi dia berkata bahwa dia tidak akan menanyakan kebenaran, juga tidak akan memaksa Dami membalas perasaannya, hanya berharap memiliki anak untuk memenuhi tanggung jawab raja dan ratu. Dami sangat menderita, bukan karena dia tidak mau tetapi karena dia tidak bisa melakukannya. Pada saat yang sama, paman datang ke rumah bordil untuk bersenang-senang, mabuk dan tanpa sengaja mengungkapkan bahwa Dami adalah seorang wanita. Tetapi gadis-gadis di sana hanya mengira dia bercanda, tidak ada yang mempedulikannya.
Seorang bawahan Kepala Qasim mengenali paman, segera kembali untuk melapor. Kepala Qasim meminta Sukcho untuk menyelidiki, sekaligus mengingatkannya untuk memperhatikan Chiu-en, putranya. Keesokan harinya, Sukcho datang ke rumah Lip Han untuk melamar, berharap kedua keluarga dapat berbesanan. Keputusan ini tidak ada hubungannya dengan Kepala Qasim, dia hanya ingin meredam desas-desus di istana. So-eun yang mendengarnya, memohon ayahnya untuk menyetujui pernikahan tersebut. Ibu Chiu-en juga berharap putranya menikah dan memiliki anak untuk mematahkan desas-desus itu. Chiu-en hanya bisa memberitahu ibunya bahwa desas-desus itu tidak benar, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskan bagian kebenaran yang tersisa. Meskipun desas-desus berlimpah, dia tetap tidak ingin menikah, tetapi setelah itu, ayahnya berubah pikiran. Sukcho memberitahu Chiu-en bahwa dia sudah tahu rahasia Dami adalah seorang wanita. Jika Chiu-en tidak mematuhi pengaturan ini, dia akan membunuh raja. Jika rahasia Dami terungkap, seluruh keluarga mereka akan menghadapi kehancuran. Jika Kepala Qasim tahu yang sebenarnya, Sukcho tidak yakin apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, menjauh dari Dami adalah satu-satunya cara bagi Chiu-en untuk melindunginya. Setelah berbicara dengan putranya, Sukcho pergi menangkap paman dan Li Huin hampir menemukan paman pada saat yang sama. Li Huin mengejar tetapi dihalangi oleh Sukcho. Orang-orang dari kedua belah pihak bertarung sementara Sukcho sendirian mengejar paman. Dalam kepanikan, paman mengaku semuanya tanpa perlu didesak tentang memaksa putra mahkota. Pembunuhan raja di padang rumput semuanya diperintahkan oleh Gusangan, dan dia hanya ditugaskan untuk mengkonfirmasi jenis kelamin Dami. Setelah berbicara, paman menyadari dia telah masuk perangkap. Sukcho juga tahu dia memegang rahasia. Sekarang, bagaimanapun caranya paman tidak bisa dibiarkan hidup. Oleh karena itu Sukcho mengayunkan pedangnya, menghabisinya di tempat. Di sisi istana, ketika mendengar Chiu-en akan menikah, Dami berjalan tanpa tujuan dengan bingung. Tiba-tiba, Chiu-en muncul di depannya. Dia datang secara pribadi untuk berbicara tentang pernikahannya, bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Dami. Setelah berbicara, Chiu-en berbalik dan pergi meskipun keduanya menderita dan menangis. Sesampainya di rumah, Chiu-en berjanji pada ayahnya akan menikah. Sekaligus memohon ayahnya untuk merahasiakan rahasia Dami. Ha-gong mengirimkan hadiah untuk memberi selamat kepada So-eun. Ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan, tetapi melihat So-eun kini berseri-seri bahagia, dia menelan kata-katanya. So-eun masih percaya bahwa begitu dia dan Chiu-en menikah, desas-desus akan hilang dengan sendirinya. Ketika Li Huin mendengar Chiu-en akan menikah, dia tidak bisa tidak curiga. Chiu-en tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, hanya beralasan karena desas-desus di istana. Dia terpaksa melakukannya, bahwa perasaannya pada Dami hanyalah seperti angin lalu, tidak cukup kuat untuk melawan badai opini publik. Mendengar itu, Li Huin marah tak tertahankan dan langsung melayangkan pukulan pada Chiu-en. Bagi dia, Chiu-en bukanlah orang yang tidak berperasaan seperti itu, pasti ada alasan lain. Tidak ada cara untuk bersembunyi, Chiu-en harus mengungkapkan kepada Li Huin bahwa Sukcho telah mengetahui rahasia Dami. Untuk melindunginya, dia terpaksa setuju untuk menikah. Dia ingat ketika mengejar paman, Sukcho sudah pergi lebih dulu, lalu kembali dengan pedang berlumuran darah, tetapi dia mengatakan paman tidak ada di sana. Li Huin mencari di tempat lain dan menemukan jenazah paman jauh di dalam hutan. Gaon mengetahui bahwa tabib kerajaan Gyeo adalah pembunuh Kepala Qasim. Dami ingin melacak sampai ke akar-akarnya, jadi ketika tabib kerajaan membawakan obat, kemudian Bok Enge sengaja menjatuhkannya. Saat menyekat tangannya, mereka menyadari bekas luka di punggung tangan. Sesuai instruksi Dami, Bok Enge membuntuti tabib kerajaan dan melihatnya bertemu dengan Kepala Qasim untuk melaporkan segala sesuatu tentang Dami. Benar saja, tabib kerajaan Gyeo adalah orang Kepala Qasim. Saat ini, Chiu-en masih sibuk melacak sumber Tolangco. Desas-desus bahwa raja adalah seorang wanita menyebar dengan cepat dari rumah bordil keluar. Kepala Qasim mengetahui hal itu, segera memanggil Dayang Ha-gong untuk diinterogasi. Di bawah tekanan, Biro Astrologi memilih tanggal baru untuk tidur bersama. Dayang itu mengaku telah menceritakan semuanya pada Kepala Qasim, termasuk bahwa setiap kali tidur bersama, selalu disiapkan 2 set bantal kaki agar keduanya tidur terpisah. Ha-gong khawatir sehingga kali ini hanya menyiapkan 1 selimut, menekankan kepada Dami bahwa dia adalah ratu, harus bertanggung jawab untuk melahirkan penerus. Setelah berkata begitu, dia hendak melepas pakaiannya tetapi Dami buru-buru menghentikannya. Ha-gong bertanya apakah Dami benar-benar menyukai pria atau mencintai wanita lain. Jika Dami tidak menyukainya, dia bisa mencopotnya dan memilih orang lain. Dami masih tidak bisa menjelaskan, hanya memeluknya,
mengatakan bahwa dia tidak membencinya dan berjanji akan menceritakan semuanya nanti. Cigu menemukan sumber pembelian Tolangco dan membuat janji dengan Ciu-en untuk bertransaksi malam itu. Di tempat yang disepakati, Ciu-en menemukan penjualnya adalah Sukcho yang tahu kebenaran tentang kematian mendiang raja. Sukcho mengungkapkan bahwa Kepala Kasim mengontrol ruang obat dan akan tahu jika ada yang membeli Tolangco. Ketika Cigung diancam di tempat terpencil, Ciu-en bergegas menyelamatkan meskipun dia pernah diselamatkan oleh Cigung dari niat bunuh diri sebelumnya. Saat melindungi Cigung, Ciu-en terluka parah. Sukcho muncul, meminta kedua belah pihak mundur dan berjanji akan melaporkan sendiri kepada Kepala Kasim. Soeun, saat mengantarkan barang di apotek, melihat Cigung menuntun Ciu-en yang terluka parah kembali dan tetap di sana merawatnya siang malam. Saat Ciu-en koma, Li Huin menguping Gu Sanggan merencanakan untuk merebut tahta, memalsukan kematian paman dan masih mencarinya. Li Huin menasihati Gu Sanggan untuk menyerah dan meminta maaf, tetapi dia curiga Li Huin mencintai Dami karena tahu dia adalah seorang wanita, menyatakan bahwa wanita tidak bisa menjadi raja. Kepala Kasim menerima berita itu, menangkap Gu Sanggan. Dia mengejek Kepala Kasim karena memilih kartu yang salah yaitu Dami. Kepala Kasim marah lalu memenjarakannya. Li Huin memberitahu Dami dan mengetahui bahwa rahasia itu akan terungkap. Dami memutuskan untuk bertindak lebih dulu, menangkap tabib kerajaan Gyeo dan ayahnya untuk diinterogasi tentang Tolangco. Setelah bertemu Gu Sanggan, Kepala Kasim datang mencari Hagong, dengan sengaja bertanya tentang hubungan antara dia dan raja. Hagong berpura-pura bahwa suami istri rukun, tetapi tangannya yang gemetar menunjukkan kepanikannya. Kepala Kasim semakin yakin akan kecurigaannya. Dia kembali dan bertanya kepada Sukcho mengapa serangan paman terhadap raja dan penangkapannya olehnya tidak dilaporkan. Meskipun Sukcho menjawab dengan jelas, kini Kepala Kasim tidak lagi mempercayainya. Ciu-en sadar, tetapi Soeun bingung karena dia mengigaukan nama Dami dan mengungkapkan merindukannya. Di istana, GN memukul tabib kerajaan Gyeo hingga pingsan, membawanya menemui Dami. Kepala Kasim muncul, menceritakan tentang pasangan kembar, pertukaran identitas, paman yang memasukkan kematian dan mengisyaratkan bahwa desas-desus tentang Dami adalah seorang wanita mungkin benar. Dia mengungkapkan pernah memerintahkan pembunuhan bayi perempuan dan akan melenyapkan siapapun yang mengetahui kebenaran. Kepala Kasim melirik Dayang Kim dan Bok NG sebelum pergi. Dami menduga dia akan menjadikan mereka sandera sehingga menyuruh mereka meninggalkan istana dan meminta Li Huin untuk mengantar mereka pergi. Memutuskan untuk berjuang keras meskipun istana penuh dengan orang-orang Kepala Kasim. Keluar dari istana, Dayang Kim menemui Ciu-en, menceritakan rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Ketika Dami masih kecil, dia adalah Dayang bernama Dami, putra mahkota yang dianggap Dami telah dibunuh oleh Sukcho, dan Dami menggantikan kakaknya hidup sebagai cucu raja. Dami tidak ingin Ciu-en tahu sehingga Dayang Kim merahasiakannya. Tetapi sekarang Sukcho mengancam Dami, dia harus mengungkapkannya berharap Ciu-en akan melindunginya. Saat ini Ciu-en menyadari bahwa raja adalah cinta pertamanya. Dia berlari ke istana, berdiri di luar pagar. Dami saat itu juga ada di sana, berniat membakar buku dan nama Ciu-en yang tertulis untuknya. Ketika Ciu-en diam-diam berjalan mendekat, dia melihat dua kata Jiseon di tangannya adalah surat yang pernah dia berikan padanya. Alasan Dami selalu menyembunyikan hal ini darinya adalah karena dia takut kebenaran akan meregangkan hubungan ayah dan anak antara dia dan ayahnya. Selain itu, setelah waktu yang lama bersama, terkadang kebenaran tidak lagi sepenting perasaan saat ini. Ciu-en bercerita kepada Dami bahwa dia telah mencari dia berkali-kali, pernah kembali ke jembatan tempat dia jatuh bertahun-tahun yang lalu. Setiap kali mengingat gadis yang tabah dengan senyum cerah itu, dia hanya bisa diam-diam berdoa agar langit memberinya kebahagiaan. Begitu juga Dami, berkat kenangan indah itu dia bertahan sampai sekarang. Kembalinya Ciu-en di sisinya seperti hadiah berharga dari takdir. Keesokan harinya, Soeun mencoba gaun pengantin tetapi pakaian pernikahan itu masih perlu disesuaikan. Meskipun begitu, dia tahu hal ini sudah tidak diperlukan. Tadi malam, Ciu-en telah menemuinya. Sebelum dia sempat berbicara, Soeun sudah mengusulkan untuk membatalkan pertunangan. Dia mengerti bahwa di hati Ciu-en sudah ada orang lain dan dia tidak ingin memaksanya dalam posisi sulit. Ciu-en bertanya kepada ayahnya mengapa tidak mengatakan bahwa raja adalah Dami. Awalnya, ayahnya pernah berniat membunuh Dami. Pada akhirnya, berapa banyak kejahatan yang telah ia lakukan, seberapa banyak kesalahan yang telah ia perbuat. Sukcho diam. Saat ini, pikiran Ciu-en tidak lagi penting. Malam itu, Sukcho membuntuti Kepala Kasim, menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Dia segera membunuh orang itu baru menyadari itu adalah orang Kepala Kasim. Perasaan yang samar-samar akrab. Ketika Kepala Kasim mengetahui bawahannya terbunuh, dia mengerti Sukcho telah meningkatkan kewaspadaan. Sudah waktunya bagi keduanya untuk berhadapan. Kepala Kasim memanggil Gu Sanggan, menanyakan apa yang layak untuk dimanfaatkan darinya.
Gu Sanggan menjawab bahwa dia telah menyuruh orang membuntuti Li Huin, yang setia kepada raja, dan melalui Li Huin, setiap pergerakan raja dapat diketahui dengan jelas. Dami menginterogasi tabib kerajaan Gieo tentang pembunuhan Kepala Qasim. Gieo mengaku bahwa Kepala Qasim memerintahkan pembunuhan Kepala Qasim karena khawatir dia akan berkhianat, meskipun Kepala Qasim pernah terlibat dalam racuni mendiang raja. Setelah itu, Kepala Qasim mengontrol semua Tolangco. Dami bermaksud menemui kakek dari pihak ibu, tetapi Ciuen khawatir akan bahaya. Dia sendiri yang pergi menyelidiki terlebih dahulu, berjanji kepada Dami akan kembali dengan selamat. Dami tetap di istana, menahan Kepala Qasim dan Ibu Suri untuk menahan Kepala Qasim. Kepala Qasim mengungkapkan Dami memiliki saudara kembar perempuan, tetapi semua orang di ruangan saat kelahiran meninggal, dan rahasia ini telah disembunyikan. Ibu Suri berpendapat perlu mencegah desas-desus menyebar untuk melindungi otoritas kerajaan, tetapi Dami tidak takut. Dia berbalik ke keduanya, bertanya berapa banyak nyawa yang dikorbankan saat itu untuk menyembunyikan rahasia ini. Jika suatu hari kebenaran terungkap, apakah Kepala Qasim dan Ibu Suri akan mampu menanggung konsekuensinya? Dami mengatakan desas-desus hanyalah desas-desus, selama adik perempuan yang sudah meninggal itu tidak hidup kembali maka rahasia akan selamanya disimpan untuk memengaruhi psikologi Kepala Qasim. Pada saat yang sama, Kepala Qasim menyuruh seseorang mengirimkan selembar kain berlumuran darah kepada Sukcho. Pulang ke rumah, Sukcho melihat semua pelayan sudah mati dan istrinya disandera oleh orang-orang Kepala Qasim. Lawannya tidak sudi mendengarnya menjelaskan karena Kepala Qasim sudah memerintahkan untuk mengambil kepalanya. Ketika Ciuen kembali menyaksikan pemandangan ini, Sukcho berpura-pura menjatuhkan senjata lalu tiba-tiba menggunakan panah yang sudah disembunyikan untuk membunuh orang di samping ibu Ciuen. Setelah itu Ciuen buru-buru membawa ibunya ke klinik medis untuk diobati. Sukcho mengatakan karena dia tahu rahasia Dami dan tidak melapor maka Kepala Qasim mengincarnya, membuat seluruh keluarga dalam bahaya. Ciuen bertanya kepada ayahnya apakah dia tahu di mana Kepala Qasim menyembunyikan Tolangco. Hanya perlu menemukan bukti, Kepala Qasim akan dihukum. Sukcho mengungkapkan bahwa semua yang penting milik Kepala Qasim ada di ruang kerjanya, Tolangco ada di dalam kotak biru. Ciuen menyelinap ke ruang kerja mencari Tolangco, tetapi Kepala Qasim tiba-tiba kembali. Sukcho bergegas keluar untuk menghalangi, berlutut memohon ampun dan mengungkapkan Dami berencana mengungkap kejahatan Kepala Qasim, sementara Ciuen sedang mencari ramuan. Ketika rencana terungkap, Sukcho menghunus pedang menahan pengawal, menyandera Kepala Qasim, menyuruh Ciuen lari. Namun, Sukcho terkena panah dan keduanya tertangkap. Sebelumnya, Sukcho berpesan kepada Ciuen jika setelah 1 jam Ciuen tidak kembali, harus memberitahu Dami. Ketika Ciuen tidak kembali, Ciuen buru-buru masuk istana memberitahukan kabar itu. Li Huin, seluruh tubuhnya berlumuran darah, merangkak kembali ke istana dan memberitahu Dami bahwa dia telah gagal. Ternyata, dalam perjalanan mengantar Dayang Kim dan Bok Enge pergi, Li Huin dihadang oleh Gu Sanggan. Gu Sanggan menempelkan pedang ke leher kedua sandera, sementara Li Huin dikepung tentara, perlahan kehabisan tenaga. Gu Sanggan menusuk adik laki-lakinya sendiri. Ini juga merupakan tugas pertama setelah bergabung dengan Kepala Qasim. Kepala Qasim mengajarinya bahwa untuk menjadi raja harus kejam, tetapi Gu Sanggan tidak tega membunuh Li Huin, lalu menyuruhnya jangan kembali. Itu adalah persaudaraan terakhir. Setelah ditangkap, Kepala Qasim bermaksud membunuh ayah dan anak Ciuen segera. Ketika bawahan baru saja mengangkat pedang, sebatang panah melesat datang. Dami memimpin orang-orang menyerbu masuk, menanyai Kepala Qasim mengapa dia menangkap Dayang Kim dan Bok Enge. Apakah ada niat makar? Tolangco di tangan Kepala Qasim adalah bukti tak terbantahkan. Dami segera memerintahkan penangkapannya. Kepala Qasim mengancam akan mengungkap rahasia Dami, tetapi dia tidak takut. Balik bertanya apakah ada yang akan mempercayai kata-kata orang yang akan mati. Dia sudah memiliki bukti dari Tolangco, kesaksian tabib kerajaan Gieo dan buku catatan di klinik medis cukup untuk menghukum Kepala Qasim atas pengkhianatan. Saat ini Kepala Qasim tertawa, memujinya sebagai cucu perempuannya sendiri. Di istana, Dami memerintahkan pemenggalan Kepala Qasim sekaligus memanggil kembali Adinda Raja Ciuen. Setelah selesai, Dami memutuskan turun tahta membuat Ibu Suri tidak mengerti mengapa dia mengungkapkan rahasia yang tersembunyi selama ini. Ibu Suri yang mendengarnya tertegun seperti kehilangan jiwa. Ciuen tahu Dami berniat turun tahta, berlutut memohonnya berubah pikiran, menegaskan hanya dia yang pantas mendapatkan tahta. Dami membantu Ciuen berdiri, mengatakan bahwa ini bukan perintah melainkan permohonan seorang kakak. Dia berharap Ciuen menggantikan tahta dan memimpin negara. Sukcho, meskipun terluka parah, dirawat oleh istri dan Ciuen sadar dan datang menemui Dami untuk meminta maaf. Dia meminta maaf karena telah membunuh, tidak mengharapkan pengampunan. Dami tidak langsung menghukum, menyuruhnya mengawasi Gu Sanggan di klinik medis, setelah itu menanggung hukuman. Dami berhadapan dengan Hagong, mengungkapkan dirinya adalah seorang wanita, tidak bisa membalas perasaannya dan ingin Hagong meninggalkan istana, mengumumkan
mengumumkan kematian ratu agar dia bebas. Menjelang turun tahta, Dami sedih, mengakui tidak bisa memaafkan Sukcho. Chiu-en tidak memaksanya, Bok Enge melaporkan kepala Kasim menghilang, Dami menemukan pintu penjara terbuka, penjaga mati. Li Huin menemukan surat Gusanggan di kuil Jongmyo, menemukan puisi yang mengisyaratkan mimpi jatuhnya kapal pengkhianatan. Kepala Kasim melarikan diri, bergabung dengan Gusanggan memanggil tentara. Li Huin tahu kakaknya masih mendambakan untuk merebut kekuasaan raja, sehingga memberikan puisi itu kepada Dami. Dengan situasi saat ini, harus menunda penobatan Pangeran Cheo-en besok dan segera mengumpulkan tentara. Oleh karena itu Dami harus memberitahu Pangeran Cheo-en secara garis besar dan menyuruhnya bersembunyi bersama Li Huin untuk sementara waktu. Sementara itu kepala Kasim telah menyerbu gerbang istana. Dia mengatasnamakan dia adalah seorang wanita yang berani naik tahta untuk menangkap Dami. Kedua belah pihak mulai menyerbu dan bertarung sementara Gusanggan membawa sekelompok tentara untuk menyergap Li Huin. Gusanggan baru saja hendak mengayunkan pedang untuk membunuh Pangeran Cheo-en, sebatang panah melesat datang dari Ibu Suri. Namun Gusanggan tetap tenang mengungkapkan bertahun-tahun yang lalu dia adalah pihak yang memberontak yang baru bisa naik ke posisi ratu. Meskipun Sang HN adalah cucu tertua dari seorang raja pemberontak, keduanya sama saja setelah itu memerintahkan untuk menahan Ibu Suri. Kali ini tidak ada lagi yang menghalangi, Gusanggan telah menebas Pangeran Cheo-en, bahkan adik laki-lakinya sendiri ingin ia bunuh. Saat ini Gaon sudah sempat menyerbu masuk untuk membebaskan, orang-orang Sukcho juga sempat datang untuk membantu Dami dan Pangeran Cheo-en. Sukcho menyuruhnya membawa Dami mengungsi duluan, sisanya biar dia yang urus. Namun ketika mengantar Dami sampai ke pintu, Pangeran Cheo-en memilih tetap tinggal untuk membantu. Ketika Dami kembali ke istana, dia menemukan Pangeran Cheo-en sudah terbaring kaku di lantai. Dia tidak percaya satu-satunya adiknya juga telah meninggal. Di luar, kepala Kasim sendiri yang menusuk Sukcho sampai mati. Ketika Chiu-en kembali, dia sudah melihat ayahnya muntah darah. Namun Sukcho masih berusaha memanggil nama putranya lalu roboh dalam pelukannya. Gusanggan meskipun terluka parah masih meminta kepala Kasim segera mengakhiri semuanya dan melantiknya menjadi kaisar. Pasukan di luar semakin banyak mengepung, Dami memutuskan akan menyerahkan tahta kepada Gusanggan untuk menghindari lebih banyak korban jiwa tak berdosa. Dia ingin meyakinkan kakek dari pihak ibunya untuk terakhir kalinya, tetapi sebelumnya dia berkata kepada Chiu-en bahwa dia ingin dia memberinya jepit rambut. Setelah semuanya berakhir dan mereka meninggalkan istana, dia pasti harus membelikannya jepit rambut untuknya, oleh karena itu dia bertekad harus tetap hidup. Selanjutnya Dami berhadapan dan berbicara dengan kepala Kasim dan mengakui kesalahannya tentang menyamar sebagai pria untuk naik tahta sebagai kaisar. Kepala Kasim juga mengakui kesalahannya karena sebelumnya tidak memeriksa jenazahnya dengan teliti. Yang kedua adalah putrinya menjadi selir istana. Namun, dia mengungkapkan identitasnya dan menyakiti banyak orang. Semuanya adalah kesalahannya. Dia menyuruh orang membawakan semangkuk obat kepada Dami sebagai anugerah terakhir untuknya. Dami mengusulkan ingin minum secangkir teh terakhir bersamanya, tetapi dengan sifat curiganya kepala Kasim harus menunggu dia menghabiskan minumannya baru berani minum. Sebelumnya Dami telah meminta Dayang Kim untuk mencampurkan tolang cho ke dalam teh dan menyajikannya untuk dia dan kepala Kasim. Chiu-en tahu apa yang akan dia lakukan, nekat ingin masuk mencarinya. Ketika dia berlari masuk, keduanya sudah keracunan, memuntahkan darah. Chiu-en hanya bisa memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Saat ini dia koma karena keracunan. Chiu-en selalu di sisinya merawatnya menunggu sampai hari dia sadar. Meskipun Dami masih hidup tetapi kepala Kasim telah meninggal, Chiu-en menghibur bahwa semuanya sudah berakhir. Kini dia tidak perlu khawatir lagi. Karena kejahatan besar kepala Kasim, Ibu Suri memutuskan untuk tidak mengadakan upacara pemakaman untuknya, tetapi hanya membuangnya keluar, juga tidak perlu dikubur. Ibu Suri tahu betul begitu para menteri tahu Dami sadar, mereka pasti tidak akan mengampuninya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia telah meninggal. Dami mulai sekarang dapat pergi dengan bebas kemanapun dia mau. Namun Dami tidak senang karena dia tahu cepat atau lambat rahasia akan terbongkar. Jika dia pergi maka semua orang akan berada dalam bahaya. Sekarang dia tidak ingin menjalani kehidupan tanpa tujuan seperti itu, sehingga dia menerima semua hukuman. Li Huin, yang kini menjadi kaisar, menyatakan bahwa Dami menjadi putra mahkota adalah paksaan. Selama masa pemerintahannya, Dami mengurus kehidupan rakyat. Peristiwa kejam semua disebabkan oleh pejabat yang haus kekuasaan. Tidak seharusnya hanya dia yang menanggung dosa. Banyak pejabat yang membela Dami membuat Li Huin harus mempertimbangkannya kembali. Sebelumnya, Chiu-en memohon kepada Ibu Suri dan Li Huin untuk menghukum mati Li Hai, menghapus nama putra mahkota, membantu Dami hidup sesuai identitas aslinya, dan memiliki kehidupan baru. Setelah ini Gaon diangkat menjadi kepala pengawal istana.
bertanggung jawab melindungi kaisar dan memiliki perasaan terhadap Dongqi. Sementara Hagong telah menjadi rakyat biasa tetapi dia sangat puas dengan hal ini karena dia dapat mengunjungi ayahnya yang diasingkan. Dayang Kim dan Bok Enge terus menjadi pelayan terdekat Li Huin. Di hati Li Huin selalu mengingat dua rekan yang telah menemaninya dan berharap mereka akan bahagia. Sementara itu, Dami dan Chu En telah pergi ke tempat yang hanya ada mereka berdua dan hidup sangat bahagia.